Ya. Sebelumnya, saya mau menampilkan satu video dari orang tua peserta kita juga. Sebelum kita masuk nanti langsung ke materi dan diawali oleh doa pembuka oleh Pak Jonathan. Halo teman-teman semua, nama saya Nathanael. Halo, nama saya Widi. Ini anak-anak kami, Kana dan Karin. Usia 10 tahun dan 8 tahun. Kami bersyukur kami sudah pernah mengikuti kelas Growing Kids God's Way, baik sebagai peserta ataupun yang membawakan materi. Kami bersyukur sebagai peserta GKGW kami banyak mendapatkan berkat, banyak sekali diperlengkapi, dan kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Selama pandemi ini kami terus terang belajar menyesuaikan diri. Misalkan anak-anak yang bersekolah dari rumah dan kami juga harus membantu mereka menyelesaikan tugas-tugas dari rumah. Satu hal yang saya pelajari selama pandemi ini ya belajar untuk terus bersabar, belajar untuk boleh mendidik anak-anak, membimbing mereka di dalam ketekunan bersama-sama dengan Tuhan juga. Dan kami bersyukur ketika kami juga mendapatkan kesempatan untuk bisa mengikuti kelas pre-teens. Kami berharap di kelas ini pun kami bisa diperlengkapi dan kami juga boleh mendidik anak-anak kami di dalam Tuhan, memasuki remaja mereka, dan kami juga bersyukur dan kami berharap di kelas ini kami akan bersama-sama dengan satu komunitas yang bergumul bersama dan bertumbuh bersama. Mari kita terus bertumbuh dan ingat kita tidak sendirian karena ada anggota keluarga lain yang menjadi komunitas saling membangun di dalam iman. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Minta Pak Jonathan untuk pimpin kita dalam doa pembuka. Ya, Shalom rekan-rekan terkasih, terima kasih buat Pak Nael yang sudah men-sharingkan berkat yang didapat. Ya, Guru Injil Nathanael dan Guru Injil Widi melayani di GKY Pontianak, kiranya pelayanan di sana Tuhan yang pimpin dan Tuhan sertai. Dan saya juga menghimbau rekan-rekan terus semangat mengerjakan PR-nya di rumah, karena kunci dari kelas atau webinar pre-teen ini adalah bagaimana kita mengusahakan dan mengupayakan agar kita mengerjakan pemuritan di rumah kita untuk anak-anak kita. Ya, mari kita berdoa sebelum masuk ke dalam materi yang sesi yang kedua ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pertemuan kami pada sore hari ini. Kami sungguh ya Tuhan bersyukur kepada Tuhan karena Engkau terus memimpin setiap kami, tidak henti-hentinya Engkau memberikan bijaksana, memberikan hikmat kepada kami sebagai orang tua. Kami tahu untuk menghadapi atau memuridkan anak-anak kami tidak mudah, khususnya dalam kondisi yang seperti ini, yang tidak ideal, tapi kami percaya ada hikmat Tuhan yang terus Tuhan nyatakan. Kami juga bersyukur untuk Pak Rizal dan Ibu Rina yang terus Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat. Lewat materi, lewat pengalaman-pengalaman beliau, ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh belajar satu dengan yang lain, kami boleh terus mengupayakan untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Kami serahkan untuk materi ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati untuk setiap kami, berkati Pak Rizal dan Ibu Rina, dan juga peralatan teknologi, sinyal, semua ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan terus menyertai webinar sore ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, silakan Pak Rizal. Ya, terima kasih Pendeta Jonathan. Terima kasih juga tadi kesaksian dari GI Nathanael dan GI Widi. Saya 1 tahun ya diskusi dengan Nathanael untuk menyelenggarakan kelas ini, dan inilah sekarang kita terselenggarakan dengan baik. Dan itu adalah contoh dari keluarga yang setia terus belajar dan menerapkan ya. Dan sekarang mereka sudah ada di Pontianak ya, tapi terus setia dalam belajar dan menerapkan setiap pelajaran sampai saat ini. Mari kita masuk ke sesi kedua sekarang. Kami akan share screen.
Sudah tampak ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk di sesi yang kedua, yaitu mengenai bab 3 ya. Dan bab 3 dan bab 4. Bab 3 adalah segera tiba masa remaja ya dan dewasa. Kenapa dikatakan segera tiba masa remaja dan dewasa? Karena ini sebetulnya adalah buku untuk preteen ya. Jadi ini adalah pelajaran untuk preteen sekarang ini ya. Nah, kita mulai masuk di halaman 25 pendahuluan. Ya, jadi di buku Bapak Ibu kita akan melihat di halaman 25 ya, pendahuluan dan ulangan dari sesi yang pertama. Kita akan membahas di sesi ini yaitu mengenai masa-masa pra-remaja dan remaja dan menjadi dewasa muda. Jadi ada istilah yang akan kita pakai. Yang pertama adalah remaja, kemudian teenager atau belasan tahun ya, yang bunyinya teen, 13 sampai 19 ya. Dan lebih spesifik lagi adalah yang rentang lebih muda yaitu orang muda, yaitu usia 12 sampai 15 tahun. Jadi kalau dilihat di sini rentang masa remaja itu lebih panjang ya di masa sekarang. Ya, jadi ini adalah sedikit-sedikit aja perbedaan. Ada irisan-irisan di situ ya. Jadi disebut adolescence itu lebih panjang itu 10 sampai 20 21 begitu ya. Sedangkan teen jelas karena bahasanya itu cuma 13 19. Youth orang muda itu seperti adalah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di Daniel 1 dikatakan mereka adalah orang-orang muda. Jadi ahli-ahli kitab itu banyak menafsirkan mereka itu di antara umur 12 sampai 14 waktu masuk ke universitas ya. 3 tahun di istana ya raja ya. Dan juga Daud saat mengalahkan Goliat itu adalah orang di umur ini kira-kira. Jadi luar biasa ya, Tuhan pakai orang-orang di umur ini juga untuk betul-betul memuliakan Tuhan ya. Jadi kita bisa berharap kepada Tuhan untuk anak-anak kita juga. Nah, sekarang kita mulai dengan yang pertama, apakah adolescence itu? Ada 4 tingkat kematangan di situ. Ya, jadi pada umur remaja ini ada kematangan-kematangan ini yang mulai muncul pada masa remaja. Yang pertama, tingkat kematangan yang pertama adalah kematangan secara hukum, secara legal. Ya. Secara hukum ditentukan oleh waktu. Ya. Secara waktu kronologis begitu dia umur sekian, maka dia akan dapat KTP, dia boleh punya SIM, dia boleh ikut pemilu gitu ya. Itu adalah kematangan secara hukum di mana seseorang tinggal, maka ada aturan-aturan yang dia sudah otomatis akan dikatakan matang karena usia. Jadi bukan oleh pengalaman hidup, tapi oleh peraturan hukum dari setiap komunitas atau satu negara atau satu budaya. Ya, yang kedua adalah kematangan secara fisik ya. Nah, kematangan secara fisik ini ada 2 kejadian ya yang menandai kematangan secara fisik. Yaitu yang pertama adalah pencapaian pertumbuhan tinggi badan yang maksimum ya. Nah, kami ingat waktu anak-anak kami umur-umur remaja ini, kami masang itu ya, tinggi badan ditempel di tembok, lalu mereka suka garis ya, 4 anak kami tandain. Nah, dan pada pada masa remaja ini ada yang disebut dengan rapid growth ya. Rapid growth bagi Bapak Ibu yang anak-anak belum memasuki masa rapid growth, nanti jangan heran kalau mereka tiba-tiba makannya 5 kali sehari ya. Kok habis makan lagi, habis makan lagi. Tiba-tiba mereka makannya jadi banyak banget. Juga pertumbuhan tinggi badannya itu sangat pesat. Jadi dalam 1 tahun kita ketemu, udah tingginya nambah lagi ya. Yang kedua adalah pembentukan tulang utama. Nah, pembentukan tulang utama kalau keluarga-keluarga yang rutin ke dokter gigi sebenarnya bisa dilihat dari pertumbuhan carpal bone. Jadi di tangannya itu ada tulang karpal yang kalau di X-ray akan kelihatan. Nah, kalau sudah tumbuh tulang karpal itu adalah pertumbuhan maksimum secara fisik. Jadi pada usia remaja, pada rentang ini kami mendorong anak-anak dan juga karena dinasihati oleh dokternya, anak-anak umur segini kan mulai
ini ya, kalau lihat temannya tinggi, aku kepingin lebih tinggi ya, aku kepingin kapan aku setinggi itu. Nah pada usia remaja ini betul-betul sebelum rapid growth ini maksimum pertumbuhan ini tercapai, kami mendorong mereka pada masa 1 tahun rapid growth itu untuk betul-betul mereka exercise lebih sering dan kita memfasilitasi ya. Apakah itu berenang, ataukah itu basket, ataukah itu kalau sekarang masa sekarang mungkin bisa pakai trampolin ya. Sesuatu yang menstimulasi jointnya, sendi-sendinya sehingga mereka akan bisa mendapatkan pertumbuhan yang optimal. Walaupun di beberapa anak itu pertumbuhan itu berbeda ya, ada yang lambat pada awalnya, terus nanti tiba-tiba gitu cepat gitu ya. Nah orang tua tuh sering begini ya kita tuh ya, kita pengen anak kita tinggi gitu ya. Jadi ada orang tua yang waduh, ngeluh banget. Aduh, deh kamu tuh kenapa pendek banget sih? Aduh, yang makan lah yang ini. Padahal makin makan itu anaknya bukan makin tinggi, makin gemuk. Jadi ini tolong ya, dengan penerimaan diri anak ini penting sekali soal kematangan fisik. Jadi kita jangan seperti ngenyek-ngenyek gitu ya. Aduh, kok kamu kayak gini sih? Aduh, kok kurang gini tuh. Lihat tuh dia tuh. Apalagi kalau udah ngomong begitu. Wah, itu membuat anak-anak jadi rasanya nggak diterima begitu ya. Jadi ini kematangan fisik ini penting sekali ya. Tapi juga ada keluarga-keluarga yang memang lebih pendek daripada keluarga lainnya. Nah, itu kita menyiapkan anak-anak kita untuk menerima itu, untuk nggak iri, untuk ya memang kamu begini. Bersyukur saja. Kita hanya harus memuji Tuhan begitu ya. Nah, saya beberapa kali berurusan dengan anak remaja yang rasa, kok aku tuh terlalu pendek, atau dia dikata-katain temennya begitu ya. Terus saya memanggil anak remaja itu, saya katakan, dengar, Tuhan membuat kamu itu sempurna. Ya tapi aku nggak suka paling pendek di keluarga. Iya, kalau memang Tuhan buat begitu, kamu menerima. Itu saya berbicara dengan beberapa anak remaja seperti itu ya. Jadi ini penting sekali juga kematangan secara fisik ya. Yang bisa dibantu adalah olahraga. Meskipun di komunitas kita ada banyak juga yang minum itulah vitamin yang gambar jerapah itu. Chinese medicine. Ya boleh lah, tapi yang sangat menolong adalah menstimulasi joint. Jadi dengan banyak olahraga yang lompat itu menolong sekali untuk bisa mendatangkan mengoptimalkan pertumbuhan fisik pada rentang remaja ini. Ya, jadi yang pertama adalah hukum, yang kedua adalah fisik, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kita perlu sekali untuk menolong supaya anak-anak kita selain secara hukum dan secara fisik, mereka juga mencapai kematangan secara sosial intelektual. Ya. Jadi kematangan sosial itu ditunjukkan dengan kesiapan seseorang untuk menjadi partisipasi aktif dalam hal-hal sosial yang mempengaruhi kematangan umum dan membawa manfaat bagi masyarakat banyak. Nah, kematangan intelektual itu berbicara tentang pencapaian satu standar ya, minimum intelektual atau akademis yang diperlukan untuk kita bisa berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Nah, jadi dia harus bisa satu keterampilan intelektual yang dibutuhkan untuk bisa functioning. Kalau zaman sekarang ya dengan teknologi harus bisa komputer, harus bisa ada sesuatu yang standar yang mereka mampu lakukan. Ya. Nah, kemudian diuraikan sedikit lebih dalam mengenai kematangan sosial. Ada tingkat kematangan sosial. Jadi harus dicapai sebelum seseorang dapat memasuki komunitas orang dewasa. Nah, itu ditentukan oleh kesederhanaan atau sebaliknya kompleksnya kelompok masyarakat tersebut ya, dan tingkat keterampilan intelektual yang diperlukan untuk dapat berpartisipasi sebagai anggota dewasa dalam kelompok masyarakat tersebut. Maka jadi tergantung ya, ada masyarakat yang sederhana tapi semakin modern kehidupan masyarakat itu akan semakin kompleks kelompok masyarakat tersebut, dan dengan demikian membutuhkan tingkat sosial dan tingkat kematangan intelektual yang lebih tinggi untuk dapat diakui sebagai anggota dewasa. Jadi di buku itu dicontohkan dengan 4 ya.
primitif dan kesukuan, Amerika pada masa pra-industri, Amerika pasca modernisasi, dan Yudaisme abad pertama. Dan ini kami jelaskan dalam konteks Indonesia, ya, bukan Amerika nih ya. Buku Amerika kita pakai konteks Indonesia ya. Ya, yang pertama adalah banyak di masyarakat yang lebih sederhana, yang kesukuan, maka anak-anak keluar dari masa kanak-kanak masuk masa dewasa tanpa melalui masa remaja. Karena mereka hanya dibutuhkan satu tingkat keterampilan dan intelektual yang lebih simple ya. Misalkan di suku ini gambarnya ekstrim ya, Papua ya. Misalkan di suku Baduy atau orang yang anak-anak yang bisa membantu orang tuanya di dapur, menanam ini apa semua, dia udah bisa berkontribusi secara ke komunitas sebagai seorang dewasa muda. Ya, kalau di Papua ini adalah memanah binatang misalnya, atau menombak ikan, itu diajarkan sejak masih anak-anak seperti gambar ini. Sehingga dia dari anak waktu udah bisa mahir begitu, dia langsung masuk ke masa masa dewasa, waktu keterampilan itu terjadi begitu. Ya, jadi anak-anak bukan lebih cepat dewasa, tapi status kedewasaan itu lebih dekat dengan usia anak-anak. Ya, baik. Ya, yang berikutnya adalah Indonesia jadi sekali lagi tadi kan adalah masa masa Amerika ya, sekarang adalah Indonesia. Ya, Indonesia pada masa pra-industri itu awal 1900-an ya. Jadi anak-anak tuh memasuki masa dewasa lebih lambat daripada anak-anak yang tinggal di desa. Tadi kan yang kesukuannya tuh cepat ya. Sekarang lebih lambat, tapi tetap lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang hidup pada tahun 1990-an, begitu ya. Di zaman itu ya, nih masyarakat Jawa di zaman itu, ini kalau anak-anak umur 15, 16 itu udah jadi orang dewasa tuh. Ya, tapi kalau yang tadi itu 13, 14, 15 itu udah bisa berburu, udah bisa nombak ikan, itu lebih cepat. Di sekarang ini kalau di yang masa ini ya umur 16 tuh udah boleh menikah kan di masa ini kan. Ya. Nah, berikutnya adalah ketiga adalah masa modernisasi ya, keterampilan sosial yang diperlukan untuk berpartisipasi sebagai orang dewasa 100 tahun lalu itu tidak setinggi sekarang. Kalau Anda lihat orang ini ya udah jadi ibu, padahal umurnya berapa? Mungkin 17 nih, 18 gitu. Udah jadi manusia dewasa dia. Nah sekarang umur 17-18, jarang sekali orang di kota apalagi ya, orang yang menikah gitu ya, langsung jadi orang dewasa ya. Nah yang terakhir adalah nomor 3 ini pasca modernisasi. Ya, di era sekarang sepertinya untuk menjadi dewasa, menjadi berkontribusi itu perlu waktu yang lebih lagi karena makin kompleks kehidupan itu mengakibatkan anak-anak memasuki masa dewasa dalam tanda kutip lebih lama ya, lebih lambat karena perlu skill dan keterampilan dan intelektual yang harus dia kuasai lebih banyak lagi. Ada banyak hal yang harus dipelajari seperti tadi ya, komputer lah, menggunakan semua alat-alat digital, termasuk moda transportasi, harus bisa ada apps-nya, harus ini ada itu yang mereka perlu waktu lebih lagi untuk bisa berkontribusi secara sosial. Ya, kalau kita lihat ya cara berpose ya anak-anak ini gitu ya, kayaknya mereka udah gede banget gitu ya, udah orang dewasa gitu. Tapi orang dewasa melihat, yang masih kecil nih gitu ya. Itulah masyarakat pasca modernisasi itu seperti gitu. Nah sekarang kita lihat ya malah anak-anak ya SMA, SMP secara sosial gitu ya. Gimana sih ngelihat kematangannya? Itu kalau gampangnya aja adalah gimana kalau ngobrol sama orang dewasa? Gimana ngelihatnya? Ya, jadi untuk anak-anak remaja pada masa sekarang kita bisa melihat kematangan sosial adalah bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan umur yang berbeda tingkat jenjangnya. Memang karena secara intelektual mereka harus menguasai banyak hal, sehingga seringkali mereka bergaul dengan yang seumur untuk jangka waktu yang lama sekali karena intelektual, karena pendidikan yang mengharuskan berjenjang ya, karena satu hal di atas yang lainnya, mereka harus per grade sehingga mereka meluangkan banyak waktu dengan yang sepantaran.
Nah, kematangan sosial dengan itu kita perlu betul-betul untuk memfasilitasi dengan bergaul dengan multi age supaya mereka bisa matang secara sosial berhubungan dengan adik-adik kelasnya maupun berhubungan dengan orang tua maupun dengan kakak-kakak sehingga mereka bisa berkomunikasi untuk mendapatkan informasi, untuk tanya, untuk minta tolong dan juga berani untuk bisa melihat kebutuhan adik-adik dan mengulurkan tangan untuk menolong mereka. Ya, tadi dikatakan bahwa adalah kalau bergaul terus dengan peer, bertahun-tahun ya, bergaulnya dengan peer terus, maka dia jadi nggak biasa lihat kebutuhan yang di bawahnya atau kebutuhan yang di atasnya. Sehingga, misalnya kalau diajak ngomong tuh, misalnya ya, nggak lihat ke mata, atau berdua dengan orang tuanya, diajak ngomong terus, mau jawab tuh ragu, lihat dulu ke orang tuanya, itu banyak sekali anak SMP, bahkan anak SMA yang begitu. Nah, kita orang tua itu bisa menolong mereka untuk lebih matang, adalah caranya dengan ngobrol, banyak ngobrol. Karena kalau enggak, mereka tuh seperti berhadapan dengan orang dewasa tuh ya, seperti dengan guru aja, dengan pelatih aja. Seperti dia tuh jadi junior terus, superior dan junior. Sehingga waktu di masyarakat, di gereja, waktu berhadapan dengan orang tua lain, itu enggak fasih untuk berbicara. Atau waktu dia berhadapan dengan anak-anak sekolah minggu, itu juga nganggapnya remeh sekali. Begitu ya. Nah, kita gereja ataupun orang tua bisa menolong anak-anak ini. Saya terus mendorong orang-orang di gereja, orang-orang komisi remaja untuk sesekali membantu sekolah minggu, orang-orang komisi pemuda untuk membantu yang remaja, itu akan sangat menolong pematang secara sosial. Dan di sekolah-sekolah, saya sebagai konsultan ya, mendampingi sekolah-sekolah terus mengatakan perlu ada program-program untuk nyambungin anak SMA dengan SMP, SMP dengan SD, dan sebagainya. Sehingga dia jadi follower yang baik, sekaligus jadi leader yang baik. Jadi penting sekali pematangan secara sosial ini, ya, supaya bukan secara akademisnya aja, tapi secara sosial ya. Nah, keempat adalah kematangan secara, oh ini masih ada satu lagi. Ya, keempat, Yudaisme abad ya. pertama ya. Nah, ya pada masa ini ya ada fase pemuda yang mirip dengan remaja pada masa praindustri. Jadi ada upacara yang membuat mereka menjadi seorang dewasa muda ya. Jadi di zaman Alkitab itu kematangan tidak sama dengan kedewasaan secara umur. Kematangan itu dicapai pada waktu umur 13 ya. Pada saat itu anak diberi hak hukum tertentu dan kewajiban moral. Dan kalau di budaya orang-orang Yahudi itu ditandai dengan upacara bar mitzvah yang sampai sekarang kalau di suku-suku ortodoks itu mereka masih melakukan hal ini. Masih seperti di gambar ini ya. Jadi dia langsung seperti tanda kutip dibaptis. Yang adult. Jadi orang dewasa. Dan dia dipakaikan itu tuh filakteli itu di ayat-ayat salah satunya adalah Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, Ulangan 11 dan sebagainya ada di situ. Ya. Dan kedewasaan itu dicapai antara kedewasaan yang sesungguhnya itu dicapai di antara usia 20 dan 21 tahun. Sesuai dengan apa yang tertera di Bilangan 14 ayat 29. Tuhan meminta memisahkan orang yang di atas umur 20, begitu ya. Nah, itu adalah nomor 3 kematangan secara sosial intelektual ya. Nah, yang keempat adalah kematangan secara moral. Ya, jadi pada masa remaja sekali lagi selain ke anak-anak kita akan melewati ini. Oleh sebab itu penting sekali kita mendampingi masa pra-remaja ini karena keempat kematangan ini terjadi pada rentang usia remaja yang tidak mudah dalam perjalanannya. Kematangan secara hukum, kematangan secara fisik, kematangan secara sosial dan intelektual, dan yang lebih penting lagi adalah kematangan secara moral. Ya, kematangan secara moral wajar bagi kita untuk mikir bahwa kematangan moral mestinya mengikuti pertumbuhan yang sama ya dengan hukum, fisik, sosial, dan intelektual. Tapi bahwa banyak orang menganggap karena anak-anak cenderung untuk menjadi matang pada setiap kategori sebelum masuk masa dewasa. Maka kedewasaan moral juga akan demikian. Padahal enggak ya, pemikiran semacam ini justru akan menghambat kematangan moral dengan mengesampingkan rasa kepentingan dari orang tua pada anak-anak remaja. Iya, ya. Jadi
banyak sekali orang tua karena kita kalau nggak belajar, kita nggak memperhatikan, kita pikir ya udah dia bertumbuh SMP, SMA dia akan langsung secara matang, secara moral. Oh enggak, sama sekali enggak. Kita harus betul-betul mementingkan itu sehingga kita betul-betul memfasilitasi mereka untuk lebih matang secara moral. Dan kalau masa anak-anak itu adalah pemberian instruksi moral, pengarahan latihan moral, tapi harap dia perhatikan bahwa masa remaja itu sebetulnya udah harus masa ketika prinsip-prinsip hidup, berpikir dan bertindak itu benar-benar harus direalisasikan. Jadi maksudnya di buku ini mengatakan bahwa waktu masa remaja itu sebetulnya udah bukan masa latihan lagi untuk moral segala macam. Dia tuh udah harus menerapkan alasan-alasan moral yang dia udah dapat pada waktu masa pra-remaja. Dan kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua, kita mematangkan mereka secara moral. Dan yang soal moral ini nanti akan dibahas di bab yang keempat. Ini kita lagi bahas bab ketiga dan sampai sekarang ini kami persilakan untuk bertanya. Ada pertanyaan, Pak? Ya. Anak kami cowok 9 tahun. Bagaimana cara membantu anak mengatasi emosinya yang berlebihan? Jika marah, sangat marah. Jika happy, sangat terharu. Jika sedih, sangat-sangat sedih. Ya, ini tergantung temperamen anak ya. Jadi ada anak-anak yang ekstrovert, ada yang introvert. Nah, kalau anak ekstrovert itu dia mengungkapkan semuanya. Marah juga lebay, happy juga lebay, ya, semuanya ekstra. Nah, jadi kita yang paling penting bagi kita orang tua adalah kita menerima. Setiap anak punya temperamen yang beda-beda ya. Ada yang very outspoken, kalau dapat hadiah, waduh thank you mami, wah lebay peluk, wah I love you, you are the best mama, semua kata-katanya begitu ya. Tapi demikian juga kalau marah, wah dia lebih ekspresif, dia akan banting pintu, akan ini, akan itu. Nah bagaimana kita menolong adalah bergantung dari bahasa kasih anak-anak kita, dan kita bisa membagikan untuk anak-anak di usia remaja ini ya. Kita bisa kasih tahu kalau kita marah, bagaimana supaya nggak menyakiti orang lain. Bagaimana supaya kita nggak kebablasan ngomongnya, karena kata-kata kita nggak bisa tarik kembali. Dan kami membagikan, ya kalau Bun marah tuh rasanya kepingin ini, misalnya kepingin bunyiin musik yang keras-keras, atau kepingin itu ual-ual kertas ya, atau apa, bagikan, atau mau nulis, sehingga itu akan menolong mereka untuk menggembosi itu emosinya pada saat dia marah, pada saat dia frustasi. Jadi cara-cara seperti itu akan menolong mereka untuk tahu gimana sih cara yang mana yang saya bisa pakai, gitu ya. Jadi jangan ditekan, jangan marah-marah, jangan marah-marah, kamu marah-marah, mami juga bisa lebih marah ya. Tapi kita menolong, cara kita yang menolong ini, kamu coba yang ini, gitu ya. Ada seorang anak yang kemudian menemukan dengan nulis. Nah kalau nulis dia bilang, aku sebel, mami, aku kesel sama mama, dan semua kata-kata yang dia tulis. Bukan nulis 100 kali ya, bukan ya, bukan hukuman, bukan. Dia mengungkapkan anak ini pakai spidol merah tebal. Nah, satu kali ibu ini pas dia lewat di kamarnya, dia nggak ngintip, tapi buku itu sedang terbuka dan maminya ngelihat sekilas, gitu ya. Terus pas sudah lewat dia tanya, kamu nulis gini ya, mami gini. Itu kan aku lagi kesel. Enggak lah, mami. Jadi itu menolong bagaimana dia bisa mengungkapkan emosinya. Nanti waktu anak-anak lebih besar lagi, kita akan mengajari mereka untuk bisa punya istilah kami stress release-nya itu apa gitu ya, dengan tekanan-tekanan tugas sekolah ataukah ada hal-hal yang tenggat waktunya udah mendekati terus dia belum bisa atau ulangan, dan kita menolong mereka bagaimana mereka bisa mengelola emosi dan mengelola dalam tanda kutip stres pada setiap masa ya. Jadi ini kita harus ngobrol sama anak itu ya, untuk sama-sama menemukan cara. Sekali lagi sama-sama menemukan cara. Kalau mami caranya gini, kalau papi caranya gitu. Kita belajar lagi di Alkitab, ini ada orang marah ya. Nih ya, si Simpson. Kalau dia marah tuh gitu, waduh anjing dikasih gini apa segala macam. Itu betul nggak? Dia bisa menimbang. Nanti cerita lagi mengenai siapa ya yang marah. Bahwa marah itu adalah tadi dibilang jangan ditekan,
Tapi gimana kita ngelolanya, dan kita perlu menolong anak kita. Ya, juga waktu dia happy, kan Anda bisa kepribadiannya beda sama anak. Anda bilang, wah lebay banget sih, happy aja gitu-gitu banget gitu. Ya enggak, dia memang gitu. Ya jadi wah gitu ya, nikmati saja ya anak itu, dan ketemu satu cara, satu selah antara orang tua dan anak ya. Satu hal yang saya perlu tambahkan adalah di usia pra-remaja ini kita perlu mendengar anak-anak. Waktu anak-anak kita marah atau happy atau apa, terutama waktu dia komplain mengenai sesuatu ya, kita terbiasa waktu anak-anak kita masih kecil. Jadi yang kita dengerin itu adalah kontennya. Tetapi kita mesti bisa mendengarkan apa yang tersirat dari yang tersurat. Jadi satu kali anak kami pernah ya ada satu hal yang dia harus kerjakan, terus ukurannya kurang, ukurannya itu harusnya sekian kali sekian. Nah kemudian membuat foto. Nah terus kemudian saya bilang, ya udah dipotong aja. Nah kita sebagai orang tua kan langsung solution oriented ya. Dia marah-marah ke sini, ini salah nih, harusnya lebih kecil. Ukurannya berapa? Ukurannya sekian kali sekian. Terus kemudian saya, ya udah pakai penggaris, kamu cutter gitu ya. Jadi saya mencarikan solusi dari apa yang dia ungkapkan. Tapi lama-lama sesudah dikasih solusi, kayaknya masih ada yang salah terus. Kemudian saya menyadari bahwa masalahnya bukan fotonya itu, bukan ukurannya, tapi yang tersirat adalah dia punya kekhawatiran. Gimana kalau nanti ini nggak diterima, kalau ini nanti aku nggak masuk, terus aku nggak dapet, gimana kalau hasilnya nggak diterima. Jadi ada yang lebih dari frustasi atau kemarahan mereka, apa yang tersirat. Jadi waktu kita tersirat, menangkap yang tersirat kekhawatirannya, maka kita bisa memberikan peneguhan, bisa memberikan dorongan bahwa kita usahakan yang terbaik. Kalau memang kamu nggak dapet, nanti kita lihat apa yang Tuhan pimpin. Apa yang Tuhan sediakan. Maka itu ya kita mulai ya sesi 1 kemarin itu dengan 1 Korintus 13 ayat 11. Dalam konteks kasih. Karena kita menemukan berbagai situasi sekarang ini dengan anak pra-remaja dan remaja kita. Dia kesel, kita bisa lebih kesel loh. Kok gitu aja kesel, gitu aja marah-marah. Itu menuntut kita lebih mengasihi. Kalau tadi contoh tadi adalah barusan, kita mau lebih cepat aja ke solusinya, kasih gini aja. Kok nggak mau sih? Kasih gini lagi, nggak mau. Ini bukan anak kecil nih sekarang nih. Kita mesti lebih sabar, kita mesti lebih melihat angle sudut-sudut yang berbeda, dan itu menuntut dari kita kasih yang lebih besar. Begitu ya. Silakan yang berikutnya. Bagaimana menerapkan disiplin waktu pada anak laki-laki usia 8 tahun yang cenderung cuek? Dan kemudian bagaimana mengajarkan anak-anak untuk bisa melakukan course di rumah, cores ya. Terus kemudian bagaimana mengontrol anak-anak dalam mengerjakan tugas dan kewajiban ketika orang tua tidak bisa hadir bersama dengan mereka, kalau orang tuanya di kantor. Ya, saya jawab yang kedua dulu ya, mengenai disiplin dan tugas dan apa yang kita berikan. Setiap keluarga berbeda, sekali lagi juga dengan anak-anak, apa yang bisa menolong mereka. Diskusikan gimana mami ingetin. Apakah dengan buku komunikasi ataukah dengan checklist. Saya dengan anak-anak laki kami paling simpel adalah waktu saya kasih instruksi, saya minta mereka lapor kalau udah selesai. Jadi kayak tentara gitu ya, kalau udah siap lapor gitu ya. Aku udah selesai kerjain ini, supaya dia lapor. Apakah bisa zaman sekarang bisa dengan texting atau apa? Pokoknya kalau kamu udah selesai tugas yang mami minta atau papi minta, kamu kasih tahu, report gitu ya. Nah, report itu akan menolong accountability supaya dia bisa bertanggung jawab. Apakah itu house chores, apakah itu tugas sekolah, atau sesuatu yang kita minta tolong, terus kalau kita nggak ngecek kan kita suka lupa. Jadi seperti di kantor kan, kalau orang dewasa kan sesudah selesai kita yang lapor ke bos. Bos udah ini. Nah demikian juga dengan anak-anak kita di usia pra-remaja, kita bisa meminta mereka inisiatif dari mereka. Kalau kamu udah selesai kasih tahu mami. Gitu. Sehingga kita bolanya nggak di kita, tetapi bolanya di anak remaja kita supaya belajar bertanggung jawab. Kalau udah selesai kasih tahu, lapor. Ya. Dan checklist itu sangat membantu. Itu sederhana sekali tapi sangat membantu.
Kalau checklist Anda tempel di misalnya di kulkas atau di ruang keluarga gitu kan, dan di situ ada misalnya 3 atau 4 tugas gitu ya, yang sudah tertulis di situ, begitu ya. Jadi kita cuma ngeceknya satu aja. Bukan tugas ini udah belum, tugas itu udah belum, yang nomor 3 gimana? Yang enggak, satu aja. Udah tandain checklist gitu misalnya. Oh dia ngerti jadi, oh iya ya. Terus dengan tandain checklist kan dia lihat yang mana yang dia belum. Nah jadi cara-cara praktis seperti ini yang kita mesti diskusikan dan cari mana yang cocok buat anak kita. Checklist, diingatkan tadi, atau dia punya buku sendiri, atau di kamarnya dia pakai list harian begitu. Itu yang akan menolong dia begitu ya. Itu kalau anak sanguin ya. Kalau anak melankolis mungkin dengan sendirinya. Keluarga lain mungkin, oh nggak perlu ya. Anak saya tuh ingat tuh semuanya. Anaknya mungkin karena melankolis begitu ya. Tapi kalau anak sanguin nggak dikasih checklist, wow boro-boro sore kita pulang juga dia, apa? Aku lupa, gitu palingan gitu ya. Jadi kita harus kenal banget tuh sama temperamen anak kita itu, kepribadiannya kayak apa. Jadi kita memfasilitasinya cocok begitu, ya, pas dengan dia. Itu 3 yang pertama mengenai disiplin. Bagaimana mendisiplin anak umur 8 tahun? Ya, disiplinnya itu ada 6 sesi di 6 bab di Growing Kids God's Way. Jadi yang mana gitu ya? Yang mana ini waktu soal disiplin? Apakah ketepatan waktu gitu? Apakah membereskan tasnya, dan bisa beda-beda ya? Ya, kalau di sesi Growing Kids kita membahas disiplin yang pertama dengan dorongan semangat ya. Jadi dorongan semangat itu mengingatkan. Sebelum dia melakukan sesuatu, kita mengingatkan. Nah, kalau dia nanti masih melakukan dalam tanda kutip kebodohan-kebodohan, sudah diingetin nggak lakukan, maka kita bisa memberikan nasihat. Terus kalau nasihat masih nggak efek, kemudian baru teguran dengan tindakan. Kalau nggak ngefek lagi, baru nanti dikasih konsekuensi dan hukuman. Ya. Jadi itu ada di sesi 10 Growing Kids, sesi 11 dan 12 Growing Kids. Ya, mesti dilihat lagi ke sana keseluruhannya. Iya. Bagaimana kita bersikap pada anak yang suka mengganggu atau usil dan seperti menikmati ketika saudara lain jadi marah? Dan apakah ada judul-judul film yang baik untuk ditonton anak-anak pada masa preteen? Iya. Kenapa saya tertawa? Karena ingat di keluarga kami ada yang gitu. Ada yang usil. Jadi dia ngusilin banget kakaknya, diikutin. Udah cuci tangan belum? Terus kakaknya cuci tangan di wastafel. Belum bersih katanya. Terus diikutin. Dia belum bersih tuh. Oh, pakai sabun. Waduh, itu bikin kakaknya marah banget. Apa sih? Oh belum, tapi belum bersih gitu ya. Waduh, jadi saya ketawa mengingat itu. Ya, atau kalau kakaknya baca, terus dia ngedusel, sampingnya ngikut baca. Apa sih, sana ambil buku sendiri. Atau dia suka usil, ya goda-godain. Karena dia enaknya sanguin banget. Dia pengen main. Jadi kalau kakaknya atau adiknya baca, dia rasa, lu mainnya dengan saya, jangan dengan buku gitu. Jadi dia dusel-dusel gitu ya. Dan itu nyebelin banget. Gitu. Ya, kalau dibahas mengenai isu-isu mengenai usil ini, itu adalah isu-isu disiplin 1 dan 2 ya. 14-15 ya. Kami mengajarkan secara praktis kepada anak-anak adalah untuk yang usil, yang membuat usil, supaya dia paham. Kalau ada orang udah bilang stop it, nah itu artinya betul-betul kamu harus stop, karena dia udah nggak tahan. Ya. Nah untuk yang diusilin, kalau dia pertama kali digangguin, ya udah sana udah kamu baca buku sendiri atau dia digoda-godain, pegang ini pegang itu, bisa mengatakan semuanya. Tapi kalau dia udah nggak betah banget, kamu bilang stop it. Nah jadi kami menggunakan magic word ini, kata-kata yang betul-betul bermakna dan dimaksudin. Jadi supaya kalau seseorang mengatakan stop it, you have to stop karena kamu kebangetan. Karena yang suka usil di rumah bukan hanya anak-anak juga, tapi papanya juga. Anak-anak bilang corny jokes ya, karena suka ngusilin anaknya. Nanti kalau udah masih diusilin. Nanti kalau anak kami yang koleris namanya,
Ayo, stop it. Nah, berarti udah tahu Papa, ini udah Oke. bendera merah. Oke. Kalau enggak nanti akan marah dia. Jadi kata stop it itu menjadi satu terminologi yang kami gunakan di rumah dan kami maksudkan. Ibaratnya kayak ceasefire, kayak betul-betul udah menggunakan kata stop it, jadi harap stop. Ya, Anda bisa ketemu cara lain ya di keluarga. Tapi misalnya ada sesuatu di itu terus lari ke bendera itu terus angkat tanpa ngomong gitu misalnya ya. Tanpa ngomong itu bisa menyelamatkan situasi seperti itu. Ya, jadi menggunakan kata yang kuat dan merupakan kata final ya. Nah, itu menolong untuk si yang usil bisa stop dan yang diusilin itu menyuarakan supaya dia stop. Jadi kalau sudah menemukan cara itu, umumkan kepada anak-anak bagaimana caranya bekerja di keluarga kita. Kembali lagi pakai metode non-conflict time yang sudah dibahas di sesi 1 Growing Kids God's Way. Itu akan sangat berguna. Jadi gini ya, kan di keluarga kita suka kejadian begini. Nih, mami papi akan menentukan gini caranya. Ya. Dan itu menolong anak-anak untuk menemukan solusi setiap kali terjadi tensi yang naik gitu ya. Kita nggak selalu harus intervensi begitu ya. Kalau udah bilang stop it terus orangnya nggak stop, yang nggak stop akan dapat konsekuensi. Dapat hukuman gitu ya. Oke. Tentang mendengarkan anak preteen. Bagaimana jika yang dia ungkapkan adalah untuk menghindar dari tanggung jawab atau untuk membenarkan diri dari kesalahannya? Ya, ini sebetulnya akan dibahas di sesi 4. Bagaimana berkomunikasi. Karena kita orang tua punya kecenderungan mikirnya cara kita terus pakai curiganya besar banget. Gitu ya. Nah, waktu kita curiganya besar banget, hampir pasti nada bicara kita tuh nggak enak banget sama anak-anak. Nah, waktu kita sering nada bicara kita nggak enak banget sama anak-anak, udah makin gak nyambung. Sehingga jadi susah tuh komunikasinya. Ini yang nanti kita akan bahas di sesi 4. Begitu. Secara prinsip adalah betul-betul waktu kita nggak berhadapan dengan anak-anak dan kita betul-betul mau menolong mereka. Jadi kita bisa bilang kalau ada hal-hal yang menurut kita nggak baik di anak kita, misalnya dia menghindari tanggung jawab atau ini atau itu, kita bisa bilang. Ibaratnya kita mau kasih tahu blind spot anak kita, satu karakteristik yang nggak baik. Jadi kita bisa waktu hubungannya enak, ngobrol enak, kita bisa ngomong, mami lihat, papi lihat, kamu kalau ada kejadian begini, kamu menghindar atau kamu mencari alasan atau apa gitu kan, dan sebetulnya itu nggak baik. Nah, gimana caranya kita bisa take responsibility gitu ya, dan kita bahas dan kita diskusikan cara-cara bisa menolong mereka. Ya. Tapi lebih spesifik nanti kita akan cover di sesi 4. Ya. Masih tanya jawab ya Pak berarti? Boleh. Bagaimana caranya membuat anak mau membicarakan secara terbuka masalah yang dihadapi di luar rumah? Ya, ini penting sekali dan gini ya, kalau kita mau orang terbuka pada kita mesti terbuka terlebih dahulu pada mereka. Itu prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Nah, jadi lakukanlah apa yang kamu mau orang lain lakukan kepada dirimu. Jadi sekali lagi, kita mau anak kita terbuka, kita jangan tanya-tanyain terus. Itu nyebelin banget. Kamu udah ini belum? Kamu akan gini nggak? Kamu kenapa ininya gini? Kamu ini, waduh itu nyebelin banget. Jadi sekali lagi, kalau mau terbuka, ya kita banyak-banyak cerita sama anak. Cerita masa-masa kita di umur-umur dia. Nah itu udah sangat bisa, mulai anak-anak umur 8 udah bisa. Gimana nakal-nakalnya kita di masa itu.
di umur 8, umur 10, gimana kita berantem dengan kakak dan adik kita, gimana yang bonyok, gimana yang enggak, gimana yang enggak damai, terus gimana yang damai. Ada banyak sekali cerita di dalam hidup kita ya. Nah, ceritakan secara wajar sebagai bentuk cerita, bukan bentuk pengajaran. Begitu ya. Nah, kalau bentuknya cerita kan cerita ya. Ini papi mau cerita. Dulu ya, papi ya. Kayaknya payah banget deh, pokoknya payah banget gitu ya, misalnya gitu ya. Masa ya, waktu kejadian gini-gini, papi lakukan gini-gini. Menurut kamu gimana? Nah, kalau kita makin banyak cerita begitu, terus anak-anak, apakah dia ekstrovert ataupun dia introvert, lama-lama bunyi. Sebab kalau kita udah 5 kali cerita, terus kita nanya, kalau kamu gimana? Atau kita tanya ya, dari cerita kita ya, terus kita tanya, menurut kamu, papi bener nggak ya di waktu itu lakukan begitu? Diskusi aja, gitu. Nah, itu yang akan kita bahas juga di sesi 4 itu. Tapi banyak cerita, dan dia akan juga cerita jadinya. Atau waktu kita nggak banyak cerita, terus kita nanya-nanya, terus dia pikirannya gini, kepo banget sih, gitu. Gitu loh. Anak tuh mikir gitu. Nah, saya sekali waktu saya bicara di Zoom-nya para remaja gereja. Ada 20-an anak lah ya. Terus saya tanya gini, tunggu. Pak Rizal mau tanya ya. Nih semua di sini ya, saya bilang di screen ya, semua di sini ya. Kalau kamu naksir cewek atau naksir cowok, kamu ngomong nggak sama papi mami? Ayo satu-satu. Pak Rizal tanya ya. Ayo ini sebut namanya. No. Yang satu lagi big no gitu ya. Enggak. Terus saya tanya, kenapa sih? Kenapa? Macam-macam jawabannya. Malu. Terus kedua, nanti diceritain ke tante-tante sama om aku. Aku nggak mau gitu. Nanti bilang, itu mah jadi bahan omongan. Si mami mah jadi bahan omongan tentang aku gitu ya. Nah, itu terus ada satu saja di antara 20-an anak, ada satu. Aku cerita sih katanya. Oh ya, kenapa kamu cerita? Iya, daripada ditanya-tanyain, aku cerita aja katanya gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, bagaimana itu anak-anak remaja 20 anak nggak mau cerita. Kenapa? Dimarahin katanya gitu. Kenapa nggak mau? Pasti disalah-salahin. Gitu. Kenapa lagi nggak mau? Aku udah tahu, pasti dibilang nggak boleh. Begitu ya. Nah, itu kan menyatakan ya hubungannya. Jadi sekali lagi, kalau mau anak-anak cerita, kita duluin cerita pada mereka. Gitu ya. Ya, yang paling utama anak-anak nggak mau cerita, bahkan kejadian pulang sekolah gitu ya, kalau kita jemput anak-anak dari sekolah, itu suka sebenarnya kita pengen tahu gimana, ada apa hari ini. Tapi ketakutan mereka yang pertama malas cerita adalah karena kita selalu koreksi. Ya. Nah, jadi satu kali ada seorang ibu yang terus belajar, dan dia belajar untuk merespon dengan benar. Jadi suka kalau anaknya cerita masuk ke mobil cerita, si ini apa, terus gitu, terus kamu gimana, terus jadi dia menunjukkan antusias dan tertarik tanpa memberikan nasihat atau tanpa mengoreksi. Nah, itu membuat anaknya jadi senang bercerita karena maminya antusias untuk mendengarkannya, dan maminya terus tanya, jadi kamu gimana, terus nanti gimana, pokoknya betul-betul menunjukkan antusiasme dan mendengar dan merespon dengan baik, sehingga anak ini semangat setiap kali dia mau cerita, dan pada akhirnya anak ini akan bisa tanya, jadi kalau mami gimana nanti enaknya, gitu ya. Itu akan menunjukkan betapa anak-anak makin mempercayai dan hubungan semakin baik waktu kita sebagai orang tua pas anak cerita itu nggak langsung mengoreksi atau menasehati, gitu ya, memarahi. Dan itulah yang namanya pola hubungan dewasa. Coba deh bayangin deh, kita ngobrol sama temen, kita cerita ini, terus dia nasihatin. Kita cerita itu, terus dia nasihatin.
Terus kita cerita hal lain lagi. Terus dia nasihatin, lu nasihat melulu. Gue mau cerita. Kan kalau sama temen kan gitu kan. Kan nggak mungkin kita sama temen nasihat. Nah, kita kalau mau jadi teman anak-anak kita dan kita perlu jadi teman anak-anak kita, jangan langsung keluar nasihat setiap kali dia mau cerita apapun. Waktu kita lebih banyak nasihat, dia jadi nggak matang secara moral. Nah, inilah yang kita mau masuk di bab 4. Ya, kita masuk dulu ya, melanjutkan ya. Bagaimana kita menolong mereka untuk matang secara moral. Jadi kita akan lanjutkan sekarang dengan bab 4. Bagaimana memahami kedewasaan moral. Ya. Jadi kita masuk bagian ini. Ya, jadi di Growing Kids kita sudah mengajarkan banyak alasan moral, etika demi sesama, mengisi gudang moral mereka di sesi 4, dan mengerti bagaimana hati nurani bekerja. Nah, sesudah kita mengajarkan semuanya itu, ini adalah seperti tadi dikatakan, kematangan moral itu adalah bagaimana mereka menghidupi dan mempraktekkan. Nah, pada masa remaja ini, pra-remaja dan remaja, kita perlu memahami kematangan moral. Jadi dasarnya adalah, dalam konteks Alkitab, kematangan moral adalah mampu berpikir dan bertindak selaras dengan hukum moral Allah. Sesuatu yang sudah diajarkan oleh orang tua mengenai nilai-nilai, etika demi sesama, dan lain sebagainya, mereka mampu mikir dan bertindak. Jadi antara pengetahuan dan tindakan itu jadi sejalan. Ya, itu adalah konteksnya. Nah, masa pra-remaja adalah perhentian terakhir sebelum pola moral ini akan menjadi gaya hidup anak kita. Jadi ini masa pematangan moral yang sesungguhnya. Dan pada masa ini juga kalau gereja-gereja adalah pada masa remaja ini, di rentang yang panjang inilah terjadi satu pematangan dan menjadi satu deklarasi iman mereka waktu mereka akan CD di umur di akhir masa remaja mereka, di mana mereka betul-betul mengambil segala hal yang sudah diajarkan oleh orang tua menjadi nilai dia secara pribadi. Dan masa berikutnya itu remaja ya, itu tadi dikatakan ya, itu udah penerapan moralnya, bukan lagi pematangan. Jadi kurun 8-12 itu bus stop yang terakhir. Kita udah masukin pematangan moral tuh. 13 ke sana itu dia penerapannya. Oleh sebab itu pertanyaannya adalah seperti ini ya. Sudahkah mencapai hati? Kita tuh udah masuk belum ke hati? Bisa nggak ngobrol dengan dia? Mencapai hati remaja kita itu dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau namanya mencapai hati mereka, itu kita bukan bentuknya khotbah. Khotbah ini, ayatnya ini ya, pengertiannya gini ya. Devotion kita khotbahin, bukan. Tapi diskusiin bagaimana ya. Ayat ini gini ya, gimana ya supaya ini jadi bisa kita lakukan ya. Kalau kamu gimana ya? Kalau ayah gini nih. Kalau ibu gimana? Kalau mami gimana? Kalau papi gimana? Oh, itu adalah semuanya tuh masukin ke hatinya. Bukan berupa khotbah, tapi dialog, diskusi. Begitu ya? Ya, dan aplikasi praktis. Kalau Bapak Ibu masih ingat, kami pernah membagikan buku komunikasi dengan anak-anak. Kita mengambil satu ayat, terus memberikan terapan praktis apa hal yang dia bisa lakukan, yang dia waktu umur anak-anak masih kecil hanya dengan melingkari ya atau enggak gitu ya. Nah, tapi waktu di usia pra-remaja kita bisa menantang mereka untuk kamu aplikasinya mau apa? Apa yang mau dilakukan ya. Jadi juga satu pertanyaan, apakah mereka sedang belajar dan menerapkan prinsip Alkitab dalam kehidupan mereka. Jadi waktu kita belajar satu perikop atau kita dengar satu firman yang betul-betul highlight-nya apa dan secara praktis aku mau lakukan ini sebagai penerapannya. Ya, dan itu perlu kunci berikut ini, perlu sekali. Apa kunci suksesnya ya? Karena kita mesti punya hubungan. Hubungan itu ya adalah seperti jembatan supaya waktu firman itu dilewatkan, itu masuk. Kalau enggak, itu seperti enggak lewat aja semuanya. Nah, apa kuncinya? Nah, kunci sukses hubungan remaja dan orang tua adalah punya pola hubungan yang dewasa antara kita dan anak
pra remaja dan remaja kita, meskipun mereka belum mencapai kematangan fisik maupun secara intelektual yang bisa kontribut secara sosial ya, mereka masih betul-betul banyak pelatihan dengan kita, tetapi pola hubungannya adalah pola hubungan dewasa. Kalau sekali lagi tadi kita udah bicara juga mengenai pola hubungan dewasa ya, tapi seperti di gambar ini perlihatkan, itu bisa ngobrol gitu loh. Jadi orang tua itu di masa ini Anda ya, di masa pra-remaja dan anak-anak Anda remaja, itu udah bukan instruksi, koreksi, itu di masa mereka anak-anak. Nah, kalau lihat gambar ini, bisa nggak mereka itu betah ngobrol sama kita, ngobrol beneran gitu, sejajar gitu ya, bukan orang tua ke anak, begitu ya, bukan guru ke anak, bukan ya. Nah, kalau udah bisa sejajar kan jam 9:15 ya dari sesi yang lalu kan, dia udah bisa menikmati tuh ngobrol sama kita gitu ya. Itu enak, bisa masuk segala macamnya itu. Bukan gini, ini dikasih tahu, begitu ya. Itu adalah bukan hubungan yang dewasa, begitu ya. Nah, apakah kita sebagai orang tua punya hubungan dewasa dengan anak-anak? Kami kasih contoh hal sederhana ya. Waktu itu anak kami les ya, les banyak yang waktu masih kecil dia bilang gini, selama ini kan selalu ayah bunda yang pilihin les. Lesnya kebanyakan musik-musik semuanya ya. Kalaupun olahraga ya olahraga yang harus dulu, misalkan berenang ya kan harus bisa berenang, survival. Terus kemudian aku mau pilih sendiri sekarang olahraganya. Oh oke, gitu ya. Terus dia bilang, jadi aku udah lihat-lihat, aku mau pilih ini katanya. Dia aku mau coba yang aku pilih sendiri boleh nggak? Oke boleh. Apa yang kamu mau pilih? Dia bilang, aku mau coba ini Muay Thai. Anak cewek nih, anak cewek. Anak cewek ya, yang halus sekali anaknya. Nah, waktu kita dengar kalau tidak dengan pola hubungan dewasa, kita maunya cepat, sebenarnya nggak setuju sih gitu ya, apalagi Pak Rizal. Maunya udah ngomong itu nggak cocok untuk tangan pianis. Nanti tangannya nggak bisa dapat feelingnya untuk main piano. Masa tangannya pakai tinju-tinju dengan martial art gitu ya. Tapi tahan dulu, tahan. Jadi kita tanya. Jadi yang membuat anak-anak remaja nggak mau ngomong, waktu mereka mengungkapkan sesuatu kan kita maunya cepat. Nggak boleh, itu nggak bagus, itu nggak cocok dengan ini, janganlah, pilih yang lain, dan kita sudah memutuskan. Tapi waktu kita mendengar, oh mau Muay Thai, oh gitu ya, banyak-banyak oh lah dengan anak-anak remaja, oh Muay Thai, kenapa mau Muay Thai, apa yang kamu senang, oh gitu. Jadi apa ya? Jadi banyak bertanya dan sesudah mendengarkan, meskipun kayaknya kurang srek gitu ya, akhirnya kami oke deh. Boleh, coba dulu ya, ngambil paket 10 kali, ada paket yang siap datang dikasih cap gitu ya. Aku sama temenku, aku mau coba. Oh, oke, coba. Oke, coba gitu. Oke, kita coba deh. 10 kali hadir dulu. Kita mau lihat 10 bonyok enggak? Dan berharap sesudah 10 dia nggak lanjut gitu. Tapi ternyata dia suka, dia mau lanjut katanya. Nah ini adalah pola hubungan dewasa, maksudnya waktu dia mengungkapkan sesuatu, kita jangan cepat-cepat cut atau cepat-cepat memutuskan untuk mereka, tapi kita mendengar dan kemudian explore sama-sama. Meskipun kita kurang setuju, gitu ya, kita bisa melihat sama-sama dan melihat dari sudut pandang anak kita. Apapun nantinya ya, apakah mau iya jadi atau enggak gitu. Iya. Dan dikatakan di buku adalah seorang dewasa muda adalah anak belasan tahun yang dapat menjalin hubungan setara dengan Anda secara moral, baik dalam tindakan maupun perkataan. Nah, kalau kita selalu nimpahin kata-kata dia, pertanyaan dia, itu nggak setara. Perkataan dia kayaknya kalah aja terus, ide dia. Jadi dia jadi nggak matang, nggak berani nanya, males pasti dibilang nggak boleh, pasti dibilang nggak gitu ya. Nah, jadi tadi contoh kasus tadi adalah seperti itu. Juga anak kami yang cowok-cowok waktu udah umur 13 datang kepada kami, ini boleh nggak ya, mau usul nih gitu ya. Ini sesi 16 kan, Growing Kids God's Way ya, appeal. Nah, mereka kan les piano semuanya, 4-4-nya. Terus yang cowok-cowok sebetulnya mau berhenti piano sih. Kita rasanya gitu kan ya. Tapi kan nggak boleh gitu ya. Kita udah belajar ya. Harus menerapkan juga gitu ya. Jadi
oh kan tadi ya rumusnya kan, oh gitu. Kenapa gitu kan? Udah dibilangin dari kecil, piano nanti supaya bisa melayani ya di gereja dimanapun dipakai Tuhan. Sekarang mau berhenti, terus kita maunya bilang enggak terus, gitu ya. Terus bilang iya, kenapa? Soalnya nggak suka. Nah tuh kan, kita mau lagi jawab harus suka gitu kan. Tapi nggak suka. Jadi sukanya apa gitu kan? Kita mau coba yang lain. Gitu. Gitu ya. Oke. Jadi mau coba apa? Yang nomor 2 langsung. Aku mau coba gitar. Oke. Coba gitar ya. Ya udah kita fasilitasi. Yang nomor 3 waktu itu belum. Kemudian coba vokal. Tapi begitu polanya kita secara perkataan itu setara gitu. Maka kita bisa mulai jadi teman mereka. Nah, contoh satu lagi ya, seorang anak remaja yang bisa menjalin hubungan setara dengan orang tuanya. Ada seorang anak ini umur berapa ya, remaja ya, 11 juga ya, 13 mungkin. Waktu itu dia ikut papanya untuk ngambil pesanan satu perhiasan untuk ibunya. Terus dia coba kayaknya ada yang salah gitu ya. Terus papi ini marah sama si orang tokonya ini. Marah-marah banget, kayaknya marahnya kebangetan gitu. Sehingga anak ini rasa sesudah pokoknya harus ditunggu. Kemudian ditinggal makan siang. Anak ini terus kemudian bilang, kayaknya papi perlu minta maaf sama tante itu tadi. Karena enggak begitu harusnya. Meskipun ada kesalahan mereka, tapi marahnya enggak gitu ya. Dan orang tua ini cukup terbuka ya melihat dan mendapatkan masukan anaknya, dan dia iya betul, papi kebablasan tadi marahnya. Dan kemudian papi itu akhirnya datang kembali terus minta maaf sama itu udah ke jalan lain loh, udah jalan pulang loh. Balik lagi ya. Iya. Dan dia papi kebablasan gitu ya. Terus kemudian papi ini balik lagi ke toko dan bilang bahwa tadi saya marahnya gini-gini. Dan itu adalah menunjukkan bagaimana anak-anak mampu juga untuk mengungkapkan kalau kita kebablasan, mereka berani untuk mengingatkan. Iya, walaupun orang tokonya bilang nggak apa-apa, masalah kita masalah kita salah. Gitu. Tapi papa ini betul sekali mengambil pelajaran dari si anak para remaja ini dan melakukan yang benar. Dan itu adalah indah. Itu adalah dalam tindakan maupun perkataan secara moral itu setara. Kayak begitu tuh. Ya. Kita nggak bilang, si papinya bilang, tuh kan dia juga nggak apa-apa kok. Gitu ya. Nggak gitu loh. Ya. Nah, makanya dikatakan bahwa bagi keluarga yang menerapkan Growing Kids God's Way, usia kematangan moral itu nyata pada usia 13-15. Tadi ya seperti Sadrak, Mesak, Abednego tuh udah diajarin nilai-nilai gitu ya. Terus itu masanya untuk diterapkan begitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak di usia teen ya yang mengikuti kelas ini, waktu anak-anak cerita sesuatu, nah terutama saya ya dengan 4 anak, kadang-kadang saya nggak inget yang diceritain itu yang cerita siapa dan apa. Maka setiap kali anak-anak bercerita, saya punya buku. Ya. Jadi saya punya satu buku yang setiap anak saya punya satu buku, terus saya catat apa yang mereka sharingkan. Ya. Dan kadang-kadang kita nggak ingat temennya si ini, si itu, atau dia yang apa yang dia mau bahas dengan kita. Jadi saya punya buku catatan untuk setiap anak-anak. Jadi waktu di Growing Kids kan, buku komunikasi orang tua kepada anak. Kita memberi tugas mereka atau kasih catatan-catatan, kasih feedback. Nah di usia-usia pra-remaja ini justru waktu mereka cerita, saya nggak catat sekaligus. Anak-anak juga nggak tahu waktu itu. Tetapi sesudah selesai, kayak dokter deh ya, kita punya kartu pasien itu. Jadi apa yang mereka sharingkan, saya catat. Apa hal-hal yang mereka ingin diskusikan atau mereka tanya, itu saya catat. Terus kemudian nanti saya bisa memikirkan jalan keluarnya atau kami bisa mendiskusikan mengenai opsi-opsi yang mereka inginkan. Jadi saya punya buku untuk mencatat apa yang ada di hati mereka, dan waktu mereka menceritakan kepada kami catat supaya ingat, dan nanti betul-betul waktu kami punya waktu, kami bisa memikirkan. Mereka tertarik kalau ada info ekstra yang kami bisa bagikan ke mereka. Ya, dan buat saya buku catatan itu sangat menolong karena saya para suami ya kita mah lupaan.
anak ngomong apa bulan lalu, minggu lalu, hari lalu. Tapi dengan adanya buku itu nih ya gini ya, ini ngomong gini nih, si ini perlu ini gitu. Oh, dan itu teknik itu, metode itu sangat praktis dan menolong, begitu ya. Nah, jadi bagian berikutnya adalah apa yang perlu dilakukan untuk mencapai harmoni keluarga saat anak-anak memasuki usia remaja. Ya, yang pertama, anak-anak perlu mengetahui alasan moral. Jadi bukan hanya bertindak benar, tapi kenapanya. Ya. Kalau nilai kita bergantung pada penilaian orang lain atau bagaimana orang lain berpikir tentang kita, terutama di usia-usia ini kan sangat-sangat mereka dipengaruhi bagaimana orang berpendapat. Ya. Maka kita akan menyampaikan pesan kepada anak-anak pentingnya pendapat orang daripada berdasarkan nilai Alkitabiah. Anak-anak kemudian jadi berorientasi untuk menyukakan orang supaya mereka diterima. Seperti mereka bisa menjadi anggota kelompok itu dan mereka mendapatkan loyalitas atau diterima di situ gitu ya. Tetapi dengan mengetahui alasan moral, bukan hanya melakukan, maka mereka akan bisa pegang prinsip gitu ya, bukan hanya pendapat seseorang. Kalau mereka punya pendapat yang berbeda dengan temannya atau dengan orang lain, mereka akan punya keteguhan untuk sikap untuk stand alone, punya prinsip yang mereka aku enggak atau aku ini iya gitu ya, karena satu prinsip yang kokoh. Maka itu ya, saya pernah ya dengan seorang remaja, saya lagi ngobrol di gereja mana tuh, saya lagi melayani, terus tiba-tiba 3 orang remaja lewat. Saya mau tanya ya, apa hadir nggak di sini nih, Ika sama Ricky? Kalau hadir ya tolong cerita ya. Jadi lewat 3 orang remaja, wanita, lagi saling, katanya, lu pendek lu katanya gitu. Awas lu, nanti gue susul lu, katanya, kata yang dikatain pendek gitu ya. Nah, saya mengenal anak ini sejak kecil, sekarang udah remaja begitu ya. Kemudian saya kata, saya panggil namanya, sini, gitu ya. Sini kamu, saya bilang gitu. Kenapa om gitu ya? Siapa yang menciptakan kamu? Tuhan om. Om sekarang mau bilang, Tuhan ciptakan kamu sempurna. Ngerti? Kamu bukan soal pendek atau tinggi. Kamu bersyukur, saya bilang gitu. Tuhan nggak ada yang salah bikin kamu kayak gini. Ngerti ya? Ya om, ngerti om. Jadi nggak usah dibilang, nanti aku dulu gitu ya. Nggak usah. Memang itu Tuhan yang kasih kamu badannya segini ini. Ya, kamu makan yang banyak nanti kamu. Tapi kemudian dia lapor pada maminya. Terus maminya tanya, wah ya, WA saya gitu. Terima kasih udah dimarahin si ini, katanya gitu. Karena penting sekali nilai-nilai Alkitabiah, bukan apa kata orang. Ya, ya. Nah, oke ya. Berikutnya adalah pada usia remaja ini juga anak-anak perlu untuk punya keyakinan ya, nilai-nilai sebagai keyakinan pribadi dia. Itu tadi yang jadi membuat mereka nggak akan tertekan dan mereka akan rasa aman-aman aja meskipun beda dengan teman-temannya. Ya, kalau di anak-anak remaja tuh ya, terlalu hitam kulitnya, terlalu putih, hidungnya terlalu mancung, terlalu pesek, segala macam deh nilai-nilai itu ya. Itu jadi penting banget di anak-anak SMP itu ya. Nah, kalau kita nggak menanamkan nilai yang benar, itu dia akan goyang terus begitu ya. Nah, oleh sebab itu ini yang berikutnya. Berikutnya adalah justru kitanya yang harus meyakini nilai-nilai itu. Karena kadang-kadang kita itu mengkomunikasikan satu nilai meskipun nggak melalui ucapan. Melalui bagaimana kita merespon, melalui bagaimana kita mengagumi seseorang gitu ya. Itu adalah nilai yang tertransmisikan ke anak-anak dan anak-anak melihat bahwa oh kita value kita di situ. Dan itu menjadi satu secara tidak langsung anak-anak akan mengambil nilai itu karena mereka melihat approval dari kita. Ya, oleh sebab itu dikatakan ya orang tua harus menerapkan atau menghidupi nilai yang mereka katakan. Misalnya tadi contohnya, kita bilang semua orang itu diciptakan sempurna oleh Tuhan. Tapi kita terus ya, misalnya papa-papa ya, kalau ada cewek kita lihat tuh. Anak-anak dan istri akan melihat, oh sebetulnya enggak. Papa itu memang menghargai orang yang cakep gitu. Yang enggak,
Dan cuma Om Do aja tuh ngomong tadi bahwa semua itu diciptakan sempurna di dalam Tuhan. Ya, begitu. atau kalau ada seseorang, si ini ya, ada itu, cakep banget itu. Ya, jadi kalau nilai kecantikan itu selalu terucapkan atau kelihatan, anak-anak akan mendapatkan sinyal itu bahwa oh itu penting sebetulnya, meskipun waktu ngomong oh enggak gitu. Jadi enggak klop antara apa yang kita katakan sebagai satu nilai dengan bagaimana kita menerapkannya, dari respon kita, dari ucapan kita, dari hal-hal yang kita utarakan. Dan anak-anak yang mengalami begitu, kadang-kadang dia tanya sama mamanya, tanyanya gini, Mi, aku cantik enggak? Nah, dengan pengalaman, dia ingin approval dari papanya, begitu. Maka dia tanya seperti itu. Ya. Nah, sampai sini dulu kami persilakan untuk lagi-lagi untuk boleh bertanya, silakan. Pak, apakah ada tanda seorang anak telah dewasa secara moral? Apakah ada checklistnya? Ya, tadi yang dikatakan adalah salah satunya adalah bisa berpikir sesuai dengan prinsip Alkitabiah dan bertindak secara Alkitabiah. Itu tolok ukur yang jelas sekali. Waktu dia memilih sesuatu, misalnya tadi contoh ya, soal tontonan aja gitu ya. Kita udah tahu di keluarga kita tontonan yang iya adalah yang begini, yang enggak adalah yang begitu. Terus waktu dia ada di tempat lain, apakah dia mengikuti itu atau dia sembunyi-sembunyi, dia justru senang menonton hal seperti itu. Itu salah satu contoh lain. Ya, jadi kalau dilihat apakah ada cara melihat anak kita matang secara moral gitu ya. Sebetulnya sampai dengan kita dewasa pun dari waktu ke waktu kita mengalami satu tantangan, punya pergumulan yang beda-beda gitu ya. Dan ada kalanya kita nggak masih tergoda atau kita belum pegang satu prinsip secara khusus. Jadi kita mesti melihat kematangan anak-anak secara moral itu dari sesuai dengan tingkat kematangan mereka. Artinya apa yang menjadi struggle mereka saat ini dan mereka bisa punya istilahnya bisa stand alone terhadap prinsip tersebut meskipun dia beda sama temennya. Nah itu adalah indikatornya. Iya. Ya. Halnya bisa macam-macam. Apakah itu mengenai gadget, misalnya gadget kalau temennya ganti harus ini, kalau nggak ini itu aku nggak pokoknya nggak bisa klop sama temen-temen gitu ya, harus yang ini. Ataukah hal-hal kecil, hal lain yang harus persis sesuai dengan punya temennya, selain dari prinsip apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi keperluan gitu ya. Jadi ada anak-anak yang pede, yang dia nggak apa-apa, aku yang ini nggak usah yang itu, ini cukup buat aku karena aku pakai untuk hanya untuk misalkan untuk office, aku nggak harus yang canggih-canggih untuk yang pakai gamenya bisa responnya canggih, cepet suaranya atau apa, dan dia merasa oke-oke aja karena dia menerapkan prinsip mengenai containment, mengenai berpuas diri gitu ya. Jadi tekanan teman-temannya dia nggak apa-apa. Nah, kematangan pada satu bidang tentunya beda, setiap anak punya tantangan yang beda-beda lah ya. Iya, dan waktu dikatakan matang secara moral itu adalah matang secara karakter Kristus. Ya, jadi Anda bisa melihat di buku yang saya tulis, Character Excellence, begitu ya. Itu adalah melatihkan 10 karakter dalam diri anak-anak, begitu ya. Bagaimana melatih dia untuk tanggung jawab, ya. Jadi di mana melihatnya? Di tanggung jawab. Bagaimana melatih mereka untuk tepat waktu, karena itu adalah karakter ketepatan waktu. Di mana melihatnya? Oh, kalau dia bisa tepat waktu, walaupun temennya nggak tepat waktu, misalnya. Untuk karakter rajin, bagaimana dia tetap rajin, walaupun pelajarannya dia nggak suka. Itu semua adalah moral karakter yang perlu kita latihkan, dan itu di buku yang berbeda, buku yang saya tulis Character Excellence ya. Ya. Apakah saat kita menceritakan kejelekan kita waktu kita masih remaja kepada anak-anak kita akan menjadikan excuse buat anak-anak jika mereka melakukan hal yang sama? Dan ketika kita terbuka dengan anak-anak tentang masa muda kita dulu, apakah anak akan menjadi tidak respect terhadap orang tua, atau anak akan bilang, berarti saya boleh dong menyontek? Anak-anak kita tuh nggak segitunya ya. Gitu ya.
Enggak gitu banget, waktu kita cerita yang jelek, terus langsung dia ambil yang jelek. Terus kita cerita yang nakal, terus dia ambil yang nakal. Enggak lah. Saya juga percaya anak-anak Bapak Ibu, enggak gitu banget. Dan juga tergantung nada kita bercerita ya. Gitu ya. Kalau nada kita gini. Nah, saya cerita juga nih, dan saya cerita sekarang. Saya cerita sama anak-anak saya. Saya tuh jago nyontek sampai SMA. Gitu ya. Saya jago nyontek. Nah, kalau saya cerita, wih, ayah dulu nyonteknya jago banget, wih, makanya ayah angkanya bagus-bagus, itu top. Kalau ceritanya gitu ya pastilah dia mau juga, kan gitu. Kan, nah tapi saya cerita ya, saya jago nyontek, saya cerita metode-metode yang saya pakai. Wow, ayah bisa ya, dapat jawaban dari yang paling depan. Ayah duduk paling belakang. Wow, ketawa-ketawa anak-anak. Wow, gitu. Nah, terus saya cerita bagaimana Tuhan mengubahkan saya waktu saya masuk di kuliah. Sejak kuliah, hari pertama, sampai lulus, hari terakhir, tidak pernah nyontek satu kali pun dan minta contekan satu kali pun. Karena apa? Karena Tuhan ubahkan hati ayah. Nah, terus saya tanya, menurut kamu mana yang bagus? Udah pasti jawabannya, udah pastilah dia juga tahu milihnya. Nggak akan dia pilih, oh aku mau milih yang itu aja. Nggak akan, anak Anda nggak akan jawab begitu. Jadi jangan khawatir ya waktu menceritakan kenakalan-kenakalan kita dengan cara yang tepat, dia nggak akan. Dan soal respect ya, respect itu bukan sesuatu yang harus kita kelihatan gimana gitu. Anak-anak mah tahu lah segala kelemahan kita, tahu gitu. Tahu banget. Jadi kita nggak usah jaim-jaim gitu. Waduh, supaya dia respect. Makin kita jaim, terutama papa-papa ya, terutama papa-papa. Makin kita jaim di rumah, makin nggak dapat hati anak kita, terutama hati anak remaja. Begitu ya. Silakan. Bagaimana cara menolong anak perempuan 12 tahun agar tidak terlalu maniak dengan K-pop? Semua cerita yang dibicarakan dan lagu yang didengar tentang grup K-pop tersebut. Kemudian ada juga yang bilang kami memiliki anak usia 8 tahun yang sangat suka cerita namun terkesan lebay, cenderung pamer dan mencari perhatian. Bagaimana menghadapinya? Iya, kita semua ya waktu remaja kita senang satu grup tertentu. Terus, wah, zaman dulu apalagi ya, zaman dulu ya, saya ingat zaman saya ya. Poster di kamar tuh ditempel artis ini gitu. Wah, terus kita rasanya jadi kayak dia gitu. Lagu-lagu di 80s dan 90s, Bapak Ibu juga ada. Tuh. Saya lihat. Ada yang caca-caca, ada yang saya joget, lihat yang ketawa-ketawa tuh, yang ketawa-ketawa tuh, kelihatan tuh. Aduh, kita pernah. Lagu-lagu zaman kita ada. Nah, tahun ini waktu kita nggak suka dengan K-pop, jangan pikir anak kita udah salah banget gitu loh ya. Zamannya beda. Zamannya beda. Gitu. Anda ajak ngobrol anak Anda untuk belok kepada, ada banyak hal yang bagus di K-pop. Saya tahu ada banyak hal yang nggak bagus. Tapi saya tahu ada banyak sekali hal yang bagus, yaitu bagaimana cara latihan mereka. Kerja keras. Dipecat kalau salah jogetnya itu. Gerakan yang nggak sama 8 orang gitu. Dipecat gitu. Nah, itu coba bahas itu sama anak-anak. Hard work-nya. Wah, ngafalin lagunya, ngafalin gerakannya, latihannya berjam-jam tiap hari. Bahas itunya deh. Anda juga akan jadi tertarik. Dan tenang aja lah, K-pop itu nggak akan 20 tahun dia sukai. K-pop itu mungkin dia sukanya nanti 4 tahun, 5 tahun. Itulah itu ya, kita sukain yang dia suka gitu loh. Nah, saya juga diajak sama anak saya yang 2 yang cewek itu suka K-pop. Sampai sekarang. Dia bilang, "Ay, dengerin nih," gitu ya.
oh si ayah pasti nggak suka nih kata. Terus oke, denger. Oh gitu, suka nggak suka? Nggak suka kan? Iya nggak suka, tapi oke banget loh ya. Ini waktu dia gini, kita bisa ngobrol gitu loh. Walaupun kita nggak suka. Kan kalau kita sama temen kan gitu kan, dia sukanya beda, terus kita bisa, oh lu suka gitu ya? Oh ujung apanya ya? Terus kita nggak bilang, apa sih lu gitu, kan nggak gitu, itu nyebelin banget gitu ya. Anak yang lebay. Ya, kalau anak yang lebay, ya nggak apa-apa juga. Lebay. Ada, kami punya satu anak yang lebay juga. Jadi ya kita kalau nggak ada dia sepi memang. Jadi dinikmati sebagai kembang di depan dan membuat suasana keluarga jadi rame, jadi heboh gitu ya. Dan itu kerasa banget. Memang kalau nggak ada yang si lebay ini suasananya beda banget. Suasananya, wah, datang ke rumah aja itu beda. Cara menyapa orang yang ada di rumah itu kalau orang lebay dan heboh itu beda banget. Dia akan pulang ke rumah, anybody home, setiap kamar dibukain satu-satu. Itu memang, wah, udah dah, dan kita menikmati aja gitu ya. Dia akan pulang malam nanti ini ayah, ada yang enak sekali ini istimewa, ini di sini ada semua makanan yang istimewa, dia akan bawa pulang kasih lihat kita. Terimalah, memang begitulah gitu mereka. Ya. Jadi gini loh ya, jangan dilihat anak tuh apapun jadi seperti sesuatu yang salah gitu. Apapun itu sesuatu yang kurang gitu ya. Nikmati perbedaan-perbedaan itu asalkan dia bukan bohong. Ya. Kalau lebaynya sampai bohong gitu. Tadi bilang makanan yang enggak enak dia bilang enak gitu. Dia kan bohong kan. Enggak gitu ya. Kalau bohong ya kita bahas prinsip-prinsip mengenai benar gitu ya. Oke. Itu kayaknya ada lanjutannya tuh di chat tuh. Apa tadi soal lebay itu? Contohnya saat kami kedatangan tamu, anak tersebut bisa menceritakan segala hal cenderung pamer dan mencari perhatian, misalnya lari ke sana, ke sini, dan berteriak. Oke, kalau hal-hal itu kita nanti bahas di non-conflict time. Gimana yang sopan, begitu ya. Gimana yang perilaku yang baik, begitu. Itu soal begitu, boleh. Ditertibkan itu boleh. Kalau itu mah nggak tertib, gitu ya. Itu nggak tertib, boleh. Gimana kalau dia ceritanya pamer gitu, boleh kita tertibkan ya. Mengarah kepada sombong, boleh kita tertibkan, boleh. Tapi kalau sombongnya anak-anak tuh, om, tadi aku gambar ini ya, om mau lihat nggak? Itu bukan sombong ya, bukan begitu. Jadi kita mesti lihat juga di mana gitu ya. Kalau remaja mengatakan nih, om tahu nggak kemampuan aku sekarang? Aku bisa push up 30 kali. Nah, itu lebih ke sombong. Tapi kalau anak-anak umur 8, umur 9 mengatakan gitu, itu beda. Progress report gitu. Iya. Aku udah bisa ini ya, misalnya di umur anak-anak ya. Tapi ini di umur remaja, mereka melakukan sesuatu ya, baru achieve sesuatu ya, sehingga mereka pengen cerita gitu. Aku udah bisa ini loh. Gitu. Yeah. Bukan sesuatu yang dipamerkan, tapi sebagai satu achievement bahwa dia break record dia sendiri. Ya. Jadi kematangan moral pada anak-anak umur sekian kita bisa lihat dari apakah dia bisa stand alone, dia pegang prinsip, dan indikator yang untuk anak-anak yang lebih kecil, usia 8, 9, 10, kita bisa lihat. Untuk kita melihat kematangan moral pada usia pra-remaja adalah seperti di Growing Kids kita bahas ya, setiap kali dia melakukan sesuatu yang melanggar atau sesuatu yang nggak seharusnya, kami suka pakai istilah, kamu deg-degan nggak tadi waktu mau lakukan itu? Karena deg-degan itu adalah indikator ada sesuatu di dalam hati mereka, dari prinsip, dari nilai, dari gudang moral yang waktu mereka lakukan sesuatu yang nggak seharusnya, itu mengingatkan. Ada nilai yang tertanam di hati mereka yang membuat mereka nggak ada sukacita waktu mereka lakukan. Misalnya waktu mereka melanggar instruksi kita, atau mereka lakukan sesuatu yang nggak seharusnya, maka itu sembunyi-sembunyi melakukan sesuatu yang nggak seharusnya. Jadi pertanyaannya adalah, ada deg-degannya nggak waktu kamu melakukan itu? Kalau ada deg-degan, artinya itu ada proses pematangan moral, ya. Satu prinsip yang mulai tertanam di hati mereka dan mereka rasa nggak enak kalau mereka lakukan hal itu. Oke, satu lagi.
bagaimana cara memberikan disiplin atau konsekuensi pada anak usia preteen 13 tahun? Apakah dengan approach bicara hati ke hati? Kalau belum berubah, bagaimana? Terima kasih, itu akan dibahas di sesi 5. Disiplin Tetap nanti akan ya. ada disiplin di umur-umur remaja juga. Harus ya. ada. Jadi Dan konsekuensi tetap ada. Jadi itu nanti kita bahasnya ya. Baik, sekarang saya lanjut dulu. Tinggal 2 slide lagi ya. Tapi ini penting sekali yang berikut ini. Itu sangat penting, yaitu kembali ke bagian ini, bagaimana kita mentransisikan untuk membantu anak dewasa secara moral. Jadi kita udah bicara ini di sesi 1 ya, masa disiplin, training, coaching, dan sahabat, dan kita mesti menggunakan pola hubungan dewasa mulai umur 8, kemudian otoritas kita mesti turun terus, dan sebaliknya pengaruh kita harus naik. Nah, jadi sekarang kita lihat ya. Nah, ini jadi agak beda sekarang ya, pemilahannya. 8 sampai 12 itu pra-remaja. Nah, lebih dari 12 itu sampai 19 itu remaja. Nah, di luar itu sebelumnya itu masa anak-anak kids dan masa dewasa, youth. Ya, masa umur 20 ke sana. Jadi, nah sekarang untuk soal apa namanya bagaimana membantu mereka untuk bertransisi adalah waktu masih anak-anak, semua hal yang kita kasih tahu itu kita lihat di atas ya, masih merupakan nilai-nilai orang tua. Ya. Dan pada masa 8 sampai 12 itu adalah jadi disebutnya wewenang eksternal. Ya. Dia tuh masih di luar diri dia, itu dia taat pada hukum harafiah, bunyi hukumnya. Nggak boleh gini, harus gini. Ya, dengar ini, ya, ikutin ini, taati ini. Nah, di umur 8 sampai 12 itu masanya nilai-nilai ditransisikan, dipindahin ke dia. Ya. Kemudian supaya apa? Nah, ini masa transisi sebetulnya tadinya kan cuma garis merah kan. Sekarang itu sebetulnya adalah diperluas ya, itu masa 4 tahun itu masa transisi, makin banyak nilai satu persatu ditransisikan, tanggung jawab, kerajinan, ketepatan waktu dan sebagainya. Dan untuk nanti di atas umur 12 sampai seterusnya itu menjadi nilai pribadi anak. Ya. Dan itu namanya jadi wewenang internal dia. Karena apa? Kenapa jadi wewenang internal dia? Karena dia paham prinsip di balik hukum. Nah, sekarang contoh-contoh apa saja yang ditransisikan dan bagaimana mentransisikannya. Ya, jadi dalam hubungan dengan kedewasaan moral ini, betul masa transisi, masa umur-umur pra-remaja, ada hal-hal yang kita mulai transisikan. Dan ini kira-kira di umur anak-anak SD kelas 4, 5, 6 gitu ya, mulai. Dan betul-betul yang paling simple adalah masa transisi, ini adalah proses berpikir dan memilih dan memutuskan, sehingga pada masa transisi ini kita menolong mereka untuk bisa melihat pilihan dan konsekuensinya apa. Pilihan dan konsekuensinya apa. Nah, jadi pada masa transisi ini kadang-kadang waktu mereka bilang aku nggak suka ini atau aku mau itu, kita menolong. Kalau kamu pilih ini, nanti kamu akan bisa ke depan bisa pakai untuk ini. Kalau kamu pilih B, nanti konsekuensinya ini. Atau dia ikut kegiatan apa saja ya, dia mau ikut kompetisi ini, aku pengen ikut ini, atau aku nggak mau ikut master class ini. Ada banyak hal yang mereka mulai mau ikut atau enggak. Nah, kalau di gereja ada anak-anak usia SD kelas 4-5 itu ada kayak retret anak-anak sekolah minggu tapi yang udah besar gitu ya. Nah, anak-anak pada usia pra-remaja ini umur SD kelas 4, 5, 6 ada banyak orang tua yang maunya anaknya ikut gitu ya. Anaknya belum mau, atau ada anak yang mau
mau ikut tapi orang tuanya masih khawatir gitu ya, nggak usah, nggak boleh ikut retret yang anak-anak SD kelas 4, 5, 6 ini. Atau ada orang tua yang kemudian terus memutuskan, seperti tadi waktu anak kami mau minta les olahraga yang lain, itu terjadi di umur-umur transisi ini. Jadi kita bisa membuatkan pilihan dan membantu mereka untuk melihat konsekuensi. Jadi seperti tadi misalkan pilih Muay Thai gitu ya. Kalau kamu Muay Thai ya nanti efeknya terhadap tangan begini. Ini akan punya efeknya begini. Nah, kalau kamu pilih yang olahraganya yang ini itu akan menunjang untuk fleksibel supaya begini. Jadi mereka tahu pilihan itu ada konsekuensinya, tetapi latih mereka untuk mulai mengambil pilihan. Meskipun pilihan itu bisa berbeda dari kita. Ya. Pilihan apapun, apakah itu menyangkut les, apakah itu menyangkut jadwal, atau apa itu menyangkut mengelola uang saku mereka, apakah itu menyangkut pilihan-pilihan untuk permainan atau cara mereka memilih jenis-jenis game, jenis apapun kita bisa bicarakan ya. Musik, tontonan, kita bisa bicarakan dengan mereka apa baiknya, apa kenapa enggak, dan pilihan-pilihan itu waktu kita membantu untuk melihat konsekuensi, itulah yang terjadi di masa transisi. Sebelum nantinya dengan nilai-nilai yang sudah mereka ambil di usia yang lebih lanjut, mereka akan bisa memutuskan dengan lebih yakin gitu ya. Jadi sudah ada contoh 2 tadi, Muay Thai dan juga beralih dari piano ke gitar. Dan ada banyak sekali yang seperti itu. Mau sepak bola, di mana? Di klub yang ini atau di klub yang itu, semua kita daftarkan konsekuensinya. Kalau di sini jaraknya segitu, pelatihnya si ini ya harganya segini. Nah, itu adalah akan mematangkan dia cara berpikir untuk mengambil keputusan. Apakah dia selalu memilih hal yang tepat? Enggak. Bisa jadi. Jadi kita membiarkan dia pilih yang enggak tepat. Yang penting itu bukan hal yang dosa, gitu loh. Jadi antara klub ini dengan klub itu, kita bilang ini jauh, tapi dia pengen yang jauh itu karena apa? Karena klubnya begini, aku kan klubnya ini klub musuh. Begitu ya. Oke. Konsekuensinya kamu harus berangkat 1,5 jam sebelumnya. Gitu ya. Dia harus ngerti. Kalau dia telat-telat nanti dihukum di sana. Nah, itu seperti gitu ya. Jadi kita memfasilitasi. Satu contoh lagi ya, ini topik yang orang tua suka yaitu mengenai gadget ya. Di anak-anak kami di usia pra-remaja ini, kami kasih HP waktu itu di zaman kami dulu ya, waktu umur mereka ulang tahun 12 ya. Ya, ke-13. Jadi, kami punya dalam tanda kutip budget ya. Nah, pilihlah merek. Jadi kami nggak milihin harus ini gitu ya. Zaman itu ada merek favorit kami yang kayaknya kalau sekeluarga itu lebih enak deh gitu ya. Atau providernya harus ini. Tapi kami memberikan ruang adalah budgetnya harus segini. Nah, ada anak-anak yang wah, aku maunya Apple, harus Apple, iPhone harus. Oke, tapi kamu bisa dapat nggak iPhone yang seharga segini? Nah, dia berkreasi, mikir, aku mau minta tolong si ini. Dia punya teman yang di sini terus di sana bisa beli yang used itu murah katanya. Oke. Jadi ada ruang untuk mereka berpikir dan untuk mereka memilih, dan bisa jadi pilihan merek mereka bisa beda dengan kita. Jadi di antara 4 anak kami, yang 2 ngikut kami karena ya udah terserah aja gitu ya. Tetapi yang cowok-cowok itu lebih spesifik. Yang satu dua-duanya merek yang spesifik. Yang satu pilih yang Sony Ericsson sejati gitu ya. Dan yang satunya pilih iPhone sejati. Jadi carilah yang masuk dalam budget dan mereka memilih, mereka tahu, mereka pelajari setiap spek dan mereka bilang ke kami, aku pilih ini, soalnya ini begini. Dan kami setuju. Ya, dan kalau nggak masuk budgetnya, ya dia pikir gimana cara mencukupkannya. Dari tabungannya, dari uang sakunya. Atau mereka cari yang bekas, ada yang speknya bagus gitu ya. Boleh ya. Meskipun kalau misalkan untuk kita orang tua yang nggak ngerti teknologi, udahlah beli itu yang baru, masih ada garansi. Tapi kalau dia mau beli used, ya nggak apa-apa juga. Gitu ya. Jadi itu semua akan melatih mereka untuk menimbang, berpikir dengan baik, mengambil keputusan, termasuk mengambil keputusan-keputusan yang salah. Kita biarkan
dengan ruang tertentu supaya dia makin matang gitu. Ya, nilai yang kami tekankan adalah betul-betul sesuai kebutuhan. Ya. Kebutuhan speknya sesuai kebutuhan, nggak usah ekstra yang lebih banget. Ya. Oleh sebab itu dikatakan di bagian E, bagaimana menumbuhkan kematangan moral? Nah, ketakutan menimbulkan kendali atau nyerah. Either kita pegang banget atau kita udah deh. Itu kalau kita takut. Jadi di masa-masa ini jangan kita membesarkan anak dengan ketakutan, kekhawatiran. Nanti kalau gini, bicarakan semuanya seperti yang dari tadi kita sudah diskusikan, begitu ya. Nah, jadi waktu kita dipengaruhi banyak oleh karena ketakutan, jadi kita khawatir mengenai masa remaja anak-anak kita, maka mereka akan coba untuk kontrol secara berlebihan, ya. Atau ya jadi menyerah, udahlah, pokoknya kalau mami udah bilang gitu atau papi udah bilang gitu, udah nggak akan bisa diubah deh, udah itu udah final, gitu ya. Tapi pada kenyataannya waktu kita berhenti untuk mencoba mengubah anak-anak kita dan mulai mendengarkan, mulai meningkatkan hubungan dengan mereka, maka hal-hal ini akan terjadi. Ya. Yang pertama, kita fokusnya jadi betul. Fokusnya yaitu kepada hubungan. Karena kita mau memiliki hubungan dengan anak-anak kita. Jadi fokusnya bukan ketakutan, bukan karena mau mengendalikan mereka, gitu ya, tetapi betul-betul untuk fokus kepada menjalin hubungan. Dan kita mulai mendidik dengan pengaruh dari hubungan, bukan otoritas kita, bukan kita yang menentukan semuanya. Jadi sekali lagi saya tekankan ya tadi, bisa pilihannya nggak berkenan di hati kita, apa yang dia mau, tapi hubungan kita. Bisa kita berbeda dengan anak kita, tapi kita bisa ngobrol, bisa mendiskusikan itu. Karena nanti di umur-umur berikutnya ada banyak hal yang lebih penting lagi untuk dibicarakan. Kalau dia udah nggak mau ngomong, oh soal K-pop, kok anti banget sih papi K-pop? Dia nggak mau ngomong soal yang hobi gitu aja. Nanti untuk hal-hal yang lebih dalam dia, wah susah lah nanti, gitu ya. Oleh sebab itu, yang nomor 3 dikatakan kita menyadari bahwa setiap hari itu menjadi hari yang harus kita pertanggungjawabkan. Komunikasi kita, kendali kita, jangan pegangin seperti waktu dia masih anak-anak, begitu ya. Kita nggak ngangkat dia untuk jadi lebih matang, begitu. Kita bisa nggak mempertanggungjawabkan kata-kata kita, nada kita, kalimat kita, kontrol kita yang mulai kita lepas, jangan makin diginikan, begitu ya. Setiap hari kita harus mikir tuh. Kalau orang tua yang nggak mikir, dia akan jalan terus saja dengan cara otoritas yang tinggi. Gampang banget. Nggak usah, nggak boleh. Gampang banget. Tapi Anda nggak dapat hati anak-anak Anda. Dan nggak dapat pembicaraan-pembicaraan yang lebih dalam. Oleh sebab itu, anak-anak nggak mau ngomong. Apalagi tadi soal naksir-naksir cewek. Nggak. Pasti salah. Nggak. Gitu ya. Nah, sayang sekali. Dan nomor 4 dikatakan, Anda harus terus mengejar keselamatan. Yang paling penting adalah hatinya yang benar di hadapan Tuhan. Kita masukkan prinsip-prinsip, kita masih bisa karena kita punya hubungan. Kita bicara setiap kali kita pimpin devotion, dia menikmati karena kita punya hubungan. Tapi kalau kita nggak punya hubungan, kita instruksi, koreksi terus, kita nggak bisa bicara soal firman. Nggak menarik sama sekali. Oleh sebab itu, sama juga. Di gereja juga begitu, oh enggak, ini nanti harus begini, nggak boleh begitu. Remaja nggak mau soal pemuda nggak mau soal ibadah umum gitu ya, sama begitu ya. Jadi begitu ya, karena nggak ada hubungan, nggak ada irisan yang terjadi ya. Nah sekarang kita simpulkan semua itu ya. Kita mau menolong anak remaja kita untuk mencapai kematangan secara penuh, secara optimal, yaitu kematangan di mata hukum ya. Kematangan mereka siap nanti di umur-umur untuk bisa mengambil bagian, di umur-umur untuk bisa bertanggung jawab secara hukum ya nanti dengan mengikuti aturan ya, kapan harus punya KTP, SIM apa, ngikutin, jangan melanggar. Kemudian kematangan secara fisik dan kita bisa memfasilitasi, menolong mereka untuk bisa menggunakan secara optimal masa-masa rapid growth untuk mereka bisa tumbuh secara fisik yang baik dan optimal dengan nutrisi, dengan exercise.
Kemudian kematangan secara sosial dan intelektual yang tadi kita bahas banyak untuk mereka bisa contribute, ya, bisa punya intelektual yang siap untuk bisa contribute di masyarakat dan komunitas. Dan yang terakhir adalah kematangan itu moral dan karakter. Disebut mighty in spirit, itu berarti tolok ukurnya apa? Berpikir dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Sebanyak firman Tuhan yang dia udah dengar di sekolah minggu, di komisi remaja, dengan kita, begitu ya. Kemudian dia mampu melihat konsekuensi. Tadi kan udah pilihan-pilihan, konsekuensi-konsekuensi ini, karena sering kali remaja mau pilihannya itu udah diputuskan sama mami. Nah. Konsekuensinya dia nggak mau ambil. Oh, aku nggak senang sebetulnya. Ya, ini kan datang satu paket. Pilihan ini, konsekuensinya ini. Kamu harus berangkat 1,5 jam sebelumnya. Ya, tapi aku kan capek, gitu misalnya gitu ya. Dia mau pulih tadi klub yang itu, begitu ya. Dan yang terakhir adalah memiliki keteguhan karakter, tadi stand alone dalam menentukan pilihan, keputusan tanpa dipengaruhi kondisi. Dia tahu dia dipengaruhi oleh prinsip. Kalau orang bilang pendek, nggak apa-apa. Dia bersyukur dan dia akan tetap bertindak dengan benar, ya, nggak usah balas, nggak usah apa, tetap bersyukur dan berkiprah untuk Tuhan. Ya. Nah, kita PR adalah diskusikan dengan pasangan dan tetapkan 3 nilai keluarga yang akan ditransisikan kepada anak pra-remaja Anda atau anak remaja Anda. Tetapkan 3 nilai keluarga, tapi kerjakan satu-satu. Ya, jadi Anda kerjakan apa, nilai apa? Nilai apa misalnya? Ya. Ya, misalkan tadi kalau dalam hal nanti tanggung jawab untuk hal finansial, untuk pengelola keuangan, untuk dia bisa menentukan apa yang dia butuh sama apa yang pengen. Nah, itu di anak-anak pra-remaja bisa simple. Kalau dia ngomong, ini bagus, ini enggak, ini aku cuma pengen aja. Dan itu menjadi komunikasi dan menjadi terminologi di keluarga kita. Oh, ini bagus ya, wah mobil ini bagus, itu cuma kepengenan gitu ya. Anak-anak bisa tahu ini cuma pengen lah, ini cuma omong-omong gitu ya, atau aku perlu ini. Nah, itu akan menjadi satu terminologi yang mereka fasih bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Misalkan itu nilai untuk contentment, berpuas diri. Ya, jadi bisa 3 nilai keluarga, misalnya mengenai kesetiaan ke gereja, kesetiaan baca firman, bisa itu nilai-nilai itu juga. Bisa juga mengenai ketepatan waktu, tanggung jawab, kerajinan, dan sebagainya. Anda tetapkan keramahan kepada orang, macam-macam. Anda tetapkan sendiri di keluarga masing-masing, ya. Dan kita berarti selesai dengan sesi yang ini. Saya persilakan Mas, kalau masih ada waktu untuk menyampaikan pertanyaan. Anak saya usia 13 tahun seringkali bohong untuk hal-hal kecil. Bagaimana jika bohong, kita sebagai orang tua tidak pernah memarahi anak? Kenapa ya seperti itu? Bagaimana cara mengatasinya? Kemudian bagaimana mengajarkan anak supaya tidak terlalu mengikuti temannya? Misalnya temannya meminta mainan anak kami dan mengancam tidak mau main lagi dengan dia, apakah anak kami, dia bilang anak kami langsung menuruti temannya. Bagaimana caranya? Ya, kita mau lihat ke akarnya dulu ya. Akarnya, karena 2 tindakan itu tadi, itu satu akarnya. Satu adalah bohong, kedua adalah ngikutin teman. Akarnya satu, akarnya adalah penerimaan. Dia mau approval, dia mau diterima. Maka kalau dia banyak bohong, kita mesti cari kenapa ya approvalnya, yang apa yang dia butuhkan. Apakah dia kurang penerimaan dari kita sebagai papa mama? Kita mesti cek, karena dengan teman dia takut kehilangan teman. Juga gitu dia perlakukannya. Ya, kalau anak-anak itu sering ya kalau main di kompleks dengan teman-teman ini dari anak-anak kecil ya, kalau main kan, kalau kamu nggak pinjemin aku pulang, aku nggak main lagi. Itu sering sekali kedengeran ya. Atau dia lihat apa mainan aku pinjam, kalau nggak boleh aku pulang, aku nggak akan datang lagi. Ya. Jadi itu perkataan ancaman yang lumrah di anak-anak. Dan kalau kita bisa membahas mengenai nilai-nilai yang benar, bahwa kalau kamu punya teman dan teman itu betul-betul teman yang baik, nanti dia akan baik lagi. Ya, bahwa itu bukan karena kamu nggak mau bagi mainannya. Tentunya harus diimbangi ya.
Apakah itu kita lihat, kalau itu mainan yang baru dan mainan personal dia, nggak harus selalu berbagi, tetapi dia punya juga mainan-mainan yang untuk bagi dengan teman-temannya. Sesuatu yang dipakai untuk hospitality, sesuatu yang dipakai waktu ada teman datang, itu ada. Nggak semuanya nggak boleh. Jadi sekali lagi, kalau anak bohong gitu ya, kami suka membahas dari karakter kejujuran ya, bahwa seberapapun kebohongan, sekecil apapun, itu nanti makin lama akan bertumbuh dan akan jadi masalah besar gitu. Ada lagunya, ada bahasanya, dan kami membahas sama-sama, dan betul-betul prinsip yang dikatakan your sin will find you out. Seberapapun kebohongan kita, suatu saat itu akan terlihat. Gitu ya. Semua perkataan kita akan bertanggungjawabkan. Jadi melihat bahwa kebohongan, biasanya kita bohong karena apa? Karena kita takut dihukum, atau kita mau mendapatkan penerimaan. Gitu. Jadi kalau kita melihat ke akarnya dan mendampingi mereka, gimana supaya kamu nggak perlu bohong dan kamu bisa tetap menjalin hubungan dengan teman, itu gimana caranya? Dan kamu sampaikan dengan apa adanya, bahwa oh enggak, aku nggak ikut soalnya begini, atau enggak ini. Jadi kamu nggak harus mendapatkan penerimaan dengan mengarang cerita. Jadi yang betul-betul kita bahas adalah akarnya. Kenapa dia bohongnya? Ataukah karena dia supaya diterima, ataukah karena takut hukuman, atau dia mau show off tadi ya. Dan kalau kita betul-betul membahas akarnya, maka kita bisa address dan menolong mereka untuk punya nilai yang lebih kokoh berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berdasarkan prinsip, dan dia bisa berani untuk stand alone. Nanti di sesi 3 kita akan bahas bagaimana tekanan teman-teman itu seberapa menekannya kalau nilai keluarga kita kuat, atau kalau nilai keluarga kita lemah, maka dia akan makin tertekan dengan teman-temannya. Dan kemudian di sesi 4-nya kita akan bicara nanti gimana cara ngobrolnya kalau itu terjadi. Bagaimana nada kita, bagaimana kalimat kita dalam berkomunikasi dengan mereka. Misalnya kita melihat dia bohong. Nah, kita pengen langsung koreksi tuh. Nah, kalau di anak-anak itu bisa. Kalau di umur pra-remaja dan remaja, nggak bisa gitu. Kita nggak dapat hatinya. Kita nggak mematangkan dia secara moral. Tapi itu di sesi 3, bagaimana itu nggak menekan. Dan di sesi 4, bagaimana cara berkomunikasi, menggali itu, dan membuat dia bisa melihat bahwa itu nggak baik. Begitu. Ya. Yang terakhir ya, Pak. Ya. Untuk pilihan dan konsekuensi, apakah bisa dimulai diajarkan dari dini, lebih awal, sekitar usia 7 tahun? Ya, tergantung anaknya. Ada anak-anak yang nalarnya kuat. Dia bisa menghubungkan antara A dan B. Sebab dan akibat. Perbuatan dengan konsekuensi. Ada anak-anak lain yang saking sanguinnya dia nggak tahu, oh gitu ya, oh gitu ya, nggak bisa. Jadi tergantung anak Anda, apakah memang bisa atau enggak. Ya, konsekuensi kita bisa aja ajarkan dari anak-anak, di umur anak-anak ya, di umur growing kids pun kita menerapkan konsekuensi dari tindakan mereka. Jadi hal yang contoh sederhana tadi, misalkan anak yang mainnya, kita udah ajarkan supaya mainan dikembaliin, misalnya harus dirapiin. Nah, kalau dia temennya datang terus semua mainan dikeluarin, kamu nggak minta temen kamu untuk bantuin beresin sesudahnya, itu akan jadi tanggung jawab dia. Konsekuensinya dengan dia mengeluarkan semua mainannya adalah dia harus beresin waktu temennya pulang, dia beresin sendiri. Nah, itu adalah konsekuensi, sehingga dia tahu nggak semuanya dikeluarin waktu ada temennya datang. Jadi dia siap dengan apa-apa yang dia sharingkan, yang untuk main bersama gitu ya. Nggak semuanya yang temennya mau, ambil ini dong, itu ambilin ini dong, ambil itu, dan semua ide yang temennya sampaikan, coba kita sekarang main ini, coba itu, dan semua dia turuti. Nanti konsekuensinya sudah temennya pulang, ya semua berantakan, dan dia akan belajar konsekuensi untuk bisa membereskan dan mengembalikan mainannya yang berantakan semua dan semuanya dikeluarin gitu ya. Iya, begitu. Baik, kami tutup dalam doa? Ya, betul Pak. Ya, baik. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa, kami datang bersyukur kepadamu untuk boleh belajar lagi hari ini. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk setiap keluarga di sini bisa menerapkan dan terutama bisa setia melakukan PR-PR, mendiskusikan itu bersama teman kelompok, dan dengan demikian sedang terus maju dalam pertumbuhan parenting kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, hikmat, dan keinginan yang besar untuk terus mengikut Tuhan dalam mendidik anak-anak kami. Bersyukur dalam semua ini, bersyukur untuk Gereja GKY, Greenfield yang menjadi penyelenggara, dan kami ingin terus belajar dan bertemu lagi 2 minggu dari sekarang. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.